Assalamualaikum para aset Reddington. Kali ini kita sudah di chapter 19 atau season 1 episode 20. Dan untuk cerita kali ini saya ingin kalian semua mengingat kejadian saat di chapter 8 di mana Reddington menjenguk ayah angkat Kin yang juga teman baiknya di rumah sakit. Dan saat itu ayah angkat Kin yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi berkata kepada Reddington bahwa dia akan memberitahu Agent Kin tentang latar belakang Kin yang sebenarnya. Reddington yang mengetahui itu akhirnya membunuh temannya sendiri karena Reddington tak ingin Agent Kin sampai mengetahui latar belakangnya. Karena menurut Reddington, jika Kin sampai mengetahuinya, maka itu akan membahayakan keselamatannya sendiri. Dan di episode sebelumnya, kita melihat pertengkaran hebat antara Agent Kin dan suaminya. Karena Agent Kin sudah mengetahui siapa suaminya sesungguhnya. Dan dalam perkelahian itu, Kin harus menerima kekalahannya. Tapi sebelum Tom pergi, dia memberitahu Kin tentang sesuatu yang menurutnya harus diketahui Agent Kin tentang Reddington. Dan untuk itu Tom menyuruh Agent Kin membuka kotak milik Tom di sebuah bank dengan kunci yang ditemukannya. Dan scene akhir di episode sebelumnya, Agent Kin sangat terkejut setelah melihat isi kotak milik Tom itu. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Ja si nemyslím, že budeme musieť zaistiť podporu Hondaje. Cerita dimulai di Republik Ceko di kota Praha, di mana di sini seorang politisi Emil Dusek yang juga bekerja sama dengan Reddington memasuki sebuah limusin yang sudah dia pesan. Namun saat di dalam mobil, ternyata sang supir sengaja mematikan AC-nya yang membuat Emil merasa kepanasan. Dan akhirnya Emil terpaksa meminum minuman yang sudah disiapkan sang supir. Dan setelah Emil meminumnya, inilah yang terjadi. Emil Dusek seketika tidak sadarkan diri dan kemudian scene berpindah di mana Emil terbangun di sebuah kamar dan dia melihat seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa ada di kamar itu juga. Dan tak lama kemudian polisi menggedor kamar itu. Yang pada akhirnya Emil pun ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan. Dan akibat kasusnya ini, Emil terpaksa mengundurkan diri sebagai senat karena ingin fokus pembelaan dirinya di pengadilan. Dan sang supir yang melihat berita itu dari media televisi di bandara terlihat sangat senang, dimana kita bisa asumsikan itulah tujuan yang memang diinginkan pria ini. Dan tentu saja dialah Blacklist Reddington kali ini yang mempunyai julukan The Kingmaker. Dimana The Kingmaker ini adalah seorang ahli politik yang ahli dalam memanipulasi karir politik. Dia bertindak sebagai tentara bayaran yang membawa politisi ke puncak kekuasaan atau menghancurkan karir mereka. Itulah latar belakang The Kingmaker. Great! Welcome! The house is yours until I return. Akibat kejadian Emil Dusek ini, Reddington menemui salah satu mitra bisnisnya yaitu Niko Demakis. Dan Reddington akan tinggal di rumah Niko ini untuk sementara karena Niko akan pergi mengurus bisnis Reddington. Dusek was targeted. Targeted by whom? The Kingmaker. Kemudian Reddington menyampaikan kepada Niko bahwa Reddington berkeyakinan kejadian Emil di Praha itu disebabkan oleh The Kingmaker sebagai cara untuk melemahkan kepentingan Reddington dan sindikatnya. Tapi untuk saat ini Reddington tidak mengetahui siapa yang sudah menyewa The Kingmaker untuk melakukan itu. Niko yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia diberitahu anggota sindikat Reddington yang lain yang terjadi ini dilakukan oleh musuh misterius yang sama yang telah mengganggu Reddington selama berbulan-bulan. Dan Praha hanyalah salah satu contohnya. Seseorang itu telah mencurahkan banyak waktu dan energi untuk mendepresiasi bisnis Reddington. Dan siapapun musuh yang tak terlihat ini, anggota sindikat Reddington yang lain itu berpikir musuh itu hanya mengejar Reddington. Dan Niko juga menyampaikan untuk saat ini anggota sindikat Reddington yang lain mungkin akan tetap setia kepada Reddington, tetapi itu tidak akan selamanya.
For now, they remain loyal, but they won't forever. Reddington yang mendengar itu menyuruh Nico untuk menyampaikan pesannya kepada anggota sindikat yang sudah memberitahu Nico perihal perkataan tadi. Dan inilah pesan yang ingin disampaikan Reddington. Tell them from me. Shut the hell up. Dan di sini ini saya bisa asumsikan bahwa musuh yang dimaksud Nico tadi adalah Berlin. Tapi untuk saat ini Reddington masih belum mengetahui sosoknya. Di sisi lain di kediaman Agent Keen, kita akhirnya mengetahui tentang isi kotak yang disimpan di sebuah bank oleh Tom. Dan ternyata isinya adalah sebuah foto yang menunjukkan Reddington berada di rumah sakit tempat ayah angkat Keen dirawat sebelum dibunuh oleh Reddington. Dan setelah ini Keen memperlihatkan foto itu kepada Donald, tapi dia tidak memberitahu Donald bahwa foto itu berasal dari Tom, karena Keen masih tak ingin Donald dan yang lain mengetahui masalah tentang suaminya itu. Di sini Keen menyampaikan kepada Donald bahwa Reddington berada di rumah sakit tempat ayah angkat Keen dirawat sebelum meninggal. Tapi Keen belum mengetahui mengapa Reddington ada di sana. Donald yang mendengar itu berspekulasi dengan berkata, mungkin saja Reddington berteman dengan ayah angkat Keen dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Tak lama kemudian, Reddington menghubungi Keen yang tentu saja untuk memberi Keen dan kawan-kawan sebuah kasus. Donald yang mengetahui itu menyarankan untuk bertanya kepada Reddington tentang foto yang baru saja diperlihatkannya. Tapi Keen menjawab dia tidak akan bertanya kepada Reddington jika belum mendapat konfirmasi keaslian foto itu. Fred, where is Tom? He's in New York. Not to worry, my people are watching. Kemudian scene berpindah di mana Keen mendatangi Reddington di rumah Nico. Di sini Keen langsung bertanya tentang di mana Tom sekarang, tapi tidak menanyakan masalah foto itu. Reddington yang mendengar pertanyaan Keen itu menjawab bahwa Tom sekarang ada di New York dan menyarankan Keen untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena anak buah Reddington masih mengawasinya. Dan Reddington menyampaikan yang lebih penting sekarang adalah kasus yang akan diberikannya, yaitu The Kingmaker, blacklist Reddington kali ini. Dimana di sini Reddington menyampaikan kepada Keen tentang sosok The Kingmaker bahwa Reddington belum pernah bertemu sosoknya. Tapi akibat The Kingmaker itu, Reddington baru-baru ini kehilangan banyak waktu dan uang karena bakatnya. Dan Reddington mengungkapkan The Kingmaker bertanggung jawab atas naik turunnya beberapa politisi dan negarawan paling penting di dunia. And whatever he intends to touch will turn very nasty. Sementara Reddington menjelaskan tentang sosok The Kingmaker kepada Keen, di sisi Kingmaker ternyata dia sedang menemui salah satu kliennya yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Negara yang bernama Patrick Chandler. Di sini Kingmaker meminta Patrick untuk melintas ke jembatan ini pukul 4 sore dan rencananya pukul 4 sore itu akan terjadi sebuah kecelakaan yang sudah disiapkan The Kingmaker. Dan jika Patrick menolaknya, Kingmaker akan menghancurkan karir politik Patrick ini, karena sebelumnya Kingmaker lah yang sudah membuat Patrick menjadi anggota Dewan Negara, yang akhirnya Patrick pun bersedia mengikuti rencana Kingmaker itu. Dan saat pukul 4 sore, Patrick ternyata membawa anak dan istrinya melintas jembatan itu. Dan Kingmaker yang melihat itu menyuruh salah satu orang suruhannya untuk bersiap-siap. Dan kemudian setelah Patrick dan orang suruhan Kingmaker sama-sama melintas di jembatan, inilah yang terjadi. Mobil Patrick jatuh ke sungai yang tepat di bawah jembatan. Dan akibat kecelakaan itu, istri Patrick harus kehilangan nyawanya. Tapi anaknya berhasil diselamatkan. Dan media malah memberitakan bahwa itu adalah kecelakaan tabrak lari. Dan Patrick malah mendapat simpati publik. Namun Reddington yang melihat berita itu bersama Keen mengungkapkan pendapatnya bahwa kecelakaan itu Reddington yakini adalah ulah The Kingmaker. Dan untuk itu Reddington menyarankan Keen untuk melihat ke TKP jembatan itu, karena Reddington yakin jejak ban yang dikendarai orang suruhan The Kingmaker pasti sudah tidak ada. Go out to the bridge.
Perhaps you can figure out why there aren't any tire marks. Setelah dari sini, Kin memberitahu timnya tentang kecelakaan di jembatan itu, yang menurut Reddington itu adalah ulah The Kingmaker. Dan Aram juga akhirnya berhasil mendapatkan foto sosok The Kingmaker, yang pada akhirnya Cooper yang mengetahui itu menyuruh Kin dan Donald untuk mengikuti arahan Reddington untuk mengecek TKP kecelakaannya. Tapi sebelum Kin dan Donald pergi ke sana, Kin meminta Aram untuk mencari rekaman CCTV rumah sakit tempat ayah angkat Kin meninggal, dan Aram berhasil mendapatkannya. Dan Kin pun melihat Reddington memang ada di sana keluar dari rumah sakit jam 4.30 sore. Kin yang melihat itu berkata kepada Aram, Reddington keluar dari rumah sakit 1 jam sebelum ayah angkat Kin meninggal, karena rumah sakit memberitakan ayah angkat Kin meninggal jam 5.30. Jadi kesimpulannya, mereka belum mengetahui bahwa Reddington yang sudah membunuh ayah angkat Kin. Why was Chandler even on this bridge at all? Chandler didn't even try to stop. He'll say he didn't have time. Kemudian scene berpindah di mana Kin dan Donald pergi ke jembatan untuk mengecek TKP-nya. Dan setelah melihat TKP-nya, Kin berspekulasi apa yang dikatakan Reddington memanglah benar. Kecelakaannya seperti memang sudah direncanakan. Dan mereka memutuskan untuk mendatangi Patrick Chandler. Namun Patrick berhasil memberikan alibinya yang sudah dia siapkan, yang akhirnya Kin dan Donald tidak menemukan petunjuk atau bukti keterlibatan Patrick ini. Tapi saat Donald dan Kin ingin pergi, Donald mendapatkan telepon dari kontaknya memberi informasi bahwa ada saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan itu. Dan saksi itu melihat mobil van yang terlibat kecelakaan di jembatan itu ada di suatu tempat. Donald pun meminta alamatnya, tapi ternyata di sisi Kingmaker dia mendatangi orang yang mengemudikan mobil van itu. Dan Kingmaker yang mengetahui kepolisian akan menemukan pria ini karena kecelakaan tadi tidak sesuai rencananya, akhirnya membunuh pria ini yang bernama Arturo Ruiz. Hunter, you don't. Dan setelah Donald tiba di tempat ini, dia hanya menemukan mayat Arturo yang terlihat seperti bunuh diri. Kita tahan sebentar tentang kasus ini karena scene berpindah di mana Reddington menemui Alan Fitz, anggota senior sindikat organisasi Kabal. Di sini Reddington meminta bantuan Alan untuk membantunya menghadapi musuhnya ini, maksudnya Berlin, karena musuhnya itu telah menyerang infrastruktur utama Reddington seperti bisnis Reddington, kepentingan Reddington, dan sekutu-sekutu Reddington. Dan untuk itu Reddington meminta bantuan Alan dan member-member Kabal yang lain, karena jika musuhnya ini sampai menang, Reddington mengungkapkan itu akan merugikan sindikat Kabal sendiri, karena bisa saja rahasia Kabal yang dimiliki Reddington selama ini akan jatuh di tangan musuhnya itu. Dan jika Reddington harus mati dari musuhnya itu, maka itu sudah pasti akan sangat merugikan sindikat Kabal, karena para aset Reddington akan mengekspos ke publik tentang organisasi Kabal. And if I die, it triggers my own protocol for release. Yang pada akhirnya Alan Fitz terpaksa mengadakan rapat bersama dengan member-member Kabal untuk membicarakan keinginan Reddington yang meminta bantuan Kabal untuk menghadapi musuhnya itu. Disinilah kita akhirnya mengetahui tentang sosok member-member sindikat organisasi Kabal yang terlihat dari negara-negara besar seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, maupun Amerika Latin. Dan di sini Alan mencoba meyakinkan member-member yang lain agar membantu Reddington, karena menurut Alan, jika Reddington sampai kalah atau harus kehilangan nyawanya, maka itu akan berdampak pada organisasi Kabal ini. Tapi para member sebagian malah lebih takut terhadap musuh yang dihadapi Reddington itu, yang pada akhirnya para anggota mengadakan pemungutan suara apakah akan membantu Reddington atau membiarkannya saja menghadapi musuhnya sendiri. Dan hasil pemungutan suara ini akan kita ketahui nanti ketika Alan bertemu dengan Reddington lagi. The Kingmaker killed Ruiz to tie up loose ends. Problem is, we'll never be able to prove it.
Kembali ke kasus, setelah menemukan mayat Arturo itu, Malik mendapat informasi setelah menyelidiki panggilan terakhir yang dilakukan Arturo, di mana beberapa hari sebelumnya Arturo mendapat telepon dari sebuah telepon umum yang dicurigai Malik dari Kingmaker. Namun setelah Kin pergi ke sana, dia tidak menemukan apapun, yang pada akhirnya Reddington membantunya untuk memastikan apakah benar Kingmaker menelpon Arturo menggunakan telepon umum ini dengan mendatangi sebuah restoran yang tersembunyi yang tidak jauh dari letak telepon umum itu. Vince, welcome back. Would you like to check your coat? No, thank you. Sambil menunggu kenalan Reddington yang memiliki tempat ini, Kin bertanya kepada Reddington apakah Reddington dan ayah angkatnya saling mengenal. Karena Kin tahu Reddington ada di rumah sakit dan Kin minta dijelaskan kenapa Reddington ada di rumah sakit saat itu tapi tidak memberitahu Kin sebelumnya. Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia dan ayah angkatnya memang saling mengenal, dan Reddington mengungkapkan dia ada di rumah sakit saat itu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi Reddington tidak memberitahu Kin bahwa dialah yang sudah membunuh ayah angkatnya. How did you know each other? Why were you there? I knew your father and he knew me. I went to see Sam before he died. Said goodbye. Dan tak lama kemudian perbincangan mereka terganggu karena pemilik tempat ini akhirnya tiba juga. Dimana di sini Reddington bertanya kepada kenalannya ini dengan memperlihatkan foto The Kingmaker, dan ternyata Kingmaker juga ada masuk ke restoran ini setelah diberitahu kenalan Reddington ini, dan bahkan kenalan Reddington ini memberitahu hotel tempat Kingmaker menginap. Dan setelah Donald dan Kin pergi ke hotel itu, mereka tidak menemukan The Kingmaker. Tapi mereka menemukan sebuah laptop yang terlihat menampilkan cetak biru rumah seseorang. Dan setelah mereka memberitahu Aram tentang cetak biru rumah itu, Aram berhasil mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah milik seseorang senator Amerika. Kin dan kawan-kawan pun akhirnya berspekulasi bahwa target Kingmaker selanjutnya adalah senator Amerika yang mempunyai rumah itu. Cooper yang mengetahui itu menyuruh Kin dan Donald untuk segera pergi menuju rumah senator itu. Get out there and place Mitchell in protective custody, now. Dan di sisi lain di rumah senator itu, dia terbangun karena alarm rumahnya menyala. Dan sang senator pun mencoba mengeceknya dengan membawa senjata. Dan saat dia tiba di ruang tamunya, Kingmaker mengambil senjata milik senator itu lalu menodongnya. Dan ternyata rencana Kingmaker adalah membunuh senator ini dengan alibi senator tewas akibat dibunuh oleh seorang perampok. Dan Patrick yang nantinya akan menjadi senator selanjutnya. Yang pada akhirnya bersamaan dengan Kin dan Donald tiba di rumah itu, Kingmaker membunuh senator itu. I'll go around the back. Kemudian saat Kin dan Donald memasuki rumahnya, dia hanya melihat tubuh senator yang sudah tidak bernyawa. Kin dan Donald pun berpencar untuk mencari Kingmaker yang masih bersembunyi di rumah ini. Yang pada akhirnya Kin berhasil menemukan Kingmaker, tapi dia hampir saja terbunuh olehnya jika Donald tidak membunuh The Kingmaker. Dan itulah akhir kehidupan Blacklist Reddington kali ini. I've been sitting here for almost 20 minutes. Yeah. Dan di sisi Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Alan Fitz di suatu tempat. Dan Alan memberitahu hasil keputusan para member-member Cabal yang ternyata menolak untuk membantu Reddington dan tak ingin ikut campur dalam peperangan antara Reddington dan musuhnya itu. Karena para member Cabal sebagian masih tidak percaya Reddington memiliki rahasia tentang organisasi Cabal, yang dimana para member Cabal berkeyakinan Reddington hanya menggertak saja. Reddington yang mendengar itu sangat kesal dan berkata dia pasti akan memenangkan peperangannya, dan suatu saat jika Alan membutuhkan bantuannya, maka Reddington juga tidak akan membantunya. But all you've done is ensure that when this is all over, I won't be able to help you. Alan yang mendengar itu pun pergi meninggalkan Reddington tanpa berkata sedikit pun.
Dan di sini saya akan memberitahukan kepada kalian sedikit tentang rahasia kabal yang dimiliki Reddington itu. Yang sebenarnya Reddington memang memiliki rahasia itu yang nantinya akan disebut sebagai fulcrum. Karena di episode kedepannya yang saya lupa tepatnya di episode berapa, kita akan melihat Reddington mengekspos organisasi sindikat kabal. Agent King for you. Kemudian setelah Alan pergi, Agent Kin menghubungi Reddington dan Kin menyampaikan bahwa kasusnya telah selesai. Reddington mendengar itu meminta Kin untuk mempertemukannya dengan Kingmaker selama 10 menit saja. Karena itulah alasannya dia memberikan kasus The Kingmaker untuk bertanya perihal siapa yang sudah mempekerjakannya saat di Praha. Kin pun menjawab dengan berkata bahwa itu tidak mungkin akan terjadi karena The Kingmaker sudah tewas dibunuh oleh Donald. Reddington yang mendengar itu terlihat sangat kesal dan langsung menutup telepon Agent Kin itu. Kemudian scene berpindah di kediaman Patrick yang sedang diwawancara akibat tewasnya senator Amerika. Tapi tak lama Donald dan Kin tiba untuk menangkap Patrick karena berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dan tak lama setelah ini Aram menelpon Agent Kin memberitahu bahwa dia baru saja menemukan kebenaran yang menurutnya sangat penting untuk diketahui Kin, yaitu tentang waktu jam ayah angkat Kin meninggal. Dimana Aram berkata setelah dia menanyakan pihak rumah sakit, ayah angkatnya memang ditemukan tewas jam 5.30. Tapi laporan medis mengatakan ayah angkatnya tewas 1 jam sebelum dia ditemukan. Dan itu adalah waktu 4.30 yang bersamaan jam Reddington terlihat meninggalkan rumah sakit itu. He was there when my father died. Kin yang mengetahui itu langsung mendatangi Reddington dan bertanya kepada Reddington apakah Reddington yang sudah membunuh ayah angkatnya. Karena di telepon terakhir Kin dengan ayah angkatnya ingin menyampaikan sebuah rahasia kepada Agent Kin. Dan Kin bertanya apakah itu alasannya Reddington membunuh ayah angkatnya. Dan inilah jawaban Reddington. Did you kill him? Yes. Di mana Reddington mengakui dia memang membunuh ayah angkatnya dengan alasan untuk mengakhiri penderitaannya. Karena menurut Reddington, ayah angkatnya itu sedang sekarat. Dan jika dia tidak sekarat, maka Reddington yakin ayah angkatnya tidak akan mau memberitahu rahasia yang bisa mengancam keselamatan Agent Kin. Tapi apapun alasannya, Kin sangat kesal atas apa yang dilakukan Reddington itu. Dan Kin yang sangat kesal itu pergi dengan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Kin tak ingin mempunyai hubungan lagi dengan Reddington dan menyebut Reddington adalah monster yang tak mempunyai hati nurani. I'm done. This ends right now. You're a monster. Kemudian kita melihat Kin yang sangat sedih saat tiba di rumahnya. Karena kita mengetahui Kin mendapatkan cobaan yang sangat berat. Seperti masalah dia dan suaminya. Lalu ditambah lagi dengan mengetahui perbuatan Reddington yang sudah membunuh ayah angkatnya. Dan di sini dia memutuskan untuk melepaskan cincin pernikahannya dengan Tom. Dan kemudian I didn't know where else to go. dia mendatangi Donald di tempat tinggalnya, di mana Agent Kin akan menghabiskan malamnya di tempat tinggal Donald itu. Dan itulah scene penutup kali ini. Dan untuk kalian, jangan berpikir yang lain-lain. Mungkin saja mereka menghabiskan malamnya untuk menceritakan masalah yang baru saja dihadapi Agent Kin. Cerita dimulai di mana ada seorang pria bernama Paul yang bekerja sebagai pengawal truk baja untuk sebuah bank sedang terbatuk parah sampai mengeluarkan darah. Kemudian sang istri ingin memeluknya sebelum Paul berangkat kerja. Namun Paul menolaknya karena takut istrinya itu akan tertular batuk yang dialaminya. Dan saat di perjalanan menuju bank, Paul yang masih mengalami batuk mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya yang berisi jarum suntik berisi cairan.
Dan setelah sampai di bank, batuk Paul semakin parah dan penglihatannya mulai terganggu. Paul pun menuju toilet untuk menelpon 911 dan berkata bahwa dia membutuhkan dokter untuk pergi ke bank ini. Dan setelah itu, Paul menitipkan pesan terakhir untuk istrinya kepada operator 911 itu, yang isinya bahwa Paul sedang sakit dan dia ingin istrinya mengetahui bahwa Paul sangat mencintainya. I want to let you know how much I love you. Yang pada akhirnya Paul pun meninggal dan membuat panik para pengunjung bank karena petugas medis ini mengatakan para pengunjung tidak boleh meninggalkan bank dikarenakan penyakit Paul kemungkinan besar bisa menular, dan akibat itu mereka melakukan karantina di dalam bank itu. Nobody is leaving this building. We're under quarantine. Kemudian kita melihat Kin dan Donald ada di rumah Kin. Dan ternyata scene akhir di episode sebelumnya itu Kin menceritakan semua kepada Donald masalah yang dihadapinya seperti masalah dengan Tom dan juga Reddington. Jadi buat Anda yang saat itu pikirannya sedang traveling, inilah jawabannya. Mereka tidak melakukan hubungan apapun karena Kin hanya menceritakan masalah yang dihadapinya. Kemudian di sini Kin mengungkapkan kepada Donald bahwa dia akan menemukan Tom, dan saat itu terjadi, Kin akan menginterogasinya sampai Tom menceritakan semua yang diketahuinya. Donald yang mendengar itu berkata bahwa dia akan membantunya, tapi untuk itu Kin harus menceritakan semuanya kepada Cooper dan yang lain, yang pada akhirnya Kin pun mengikuti saran Donald itu. Kemudian para agen pun memeriksa seluruh apartemen dan tempat fasilitas Kin mengumpulkan bukti-bukti tentang Tom. Di sini Cooper melihat selembar kertas hangus dengan tulisan Berlin di atasnya. Kemudian Kin yang sedang diinterogasi oleh FBI mengatakan bahwa dia percaya Tom dimasukkan ke dalam hidupnya untuk menemukan Raymond Reddington, dan misi Tom adalah pengumpulan data dan kontra intelijen. Tapi Kin mengungkapkan dia tidak tahu di mana Tom sekarang berada. Sementara Kin menceritakan semuanya kepada petugas yang menginterogasinya. Di sisi Tom yang sedang berada di suatu tempat menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, yang akhirnya Tom mengancam pria yang mengikutinya itu untuk berkata kepada Reddington bahwa dia sudah kehilangan pengawasan terhadap Tom. Dan Dembe yang menerima berita itu menyampaikan kepada Reddington. Tapi Reddington tidak terlalu fokus dengan berita yang baru saja diterimanya itu setelah melihat fotokopian buku yang dikirim Tom untuk Berlin. Dembe yang melihat Reddington terlihat cemas berkata kepada Reddington seberapa burukkah itu. Dan inilah jawaban Reddington. Worse than I thought. Kembali ke Tom, ternyata dia membawa pria yang sudah mengikutinya ke suatu tempat. Dan di sini, pria yang mempunyai tato laba-laba di lehernya ini memohon hidupnya dengan berkata bahwa dia akan berganti pihak untuk menjatuhkan Reddington. Tom yang mendengar itu menjawab dengan berkata, "Kamu tidak bisa memilih Berlin, karena untuk bekerja dengannya, Berlin yang harus memilihmu." You don't choose Berlin. He chooses you. And he is coming. Di sisi agen Kin, setelah dia diinterogasi, Kin mendatangi Cooper yang sedang bersama Reddington, di mana Kin memutuskan untuk mengundurkan diri dari kesatuan Cooper, bukan karena masalahnya dengan Tom itu, melainkan Kin tak ingin melihat atau mempunyai hubungan lagi dengan Reddington akibat mengetahui bahwa Reddington lah yang sudah membunuh ayah angkatnya. Tapi Cooper mencoba menasihati Kin untuk menunda pengunduran dirinya karena Reddington membawa kasus yang sangat penting, yaitu tentang Berlin yang bersangkutan langsung dengan Tom. Dan jika Kin tak ikut andil dalam kasusnya, maka Reddington menolak untuk memberikan informasi selanjutnya tentang kasusnya. Kin yang mendengar itu tetap bersikeras agar pengunduran dirinya diterima sekarang. Reddington yang melihat itu akhirnya mengungkapkan dengan berkata, "Agent Kin, apakah Anda benar-benar bersedia menempatkan kemarahan Anda pada saya di atas kehidupan orang yang tidak bersalah?" To put your anger at me above the lives of innocent people. Agent Kin yang mendengar itu akhirnya menjawab dengan berkata kepada Cooper bahwa dia bersedia menangani kasus Berlin ini. Tapi jika sudah selesai, maka dia akan keluar dari kesatuan. Yang pada akhirnya
Reddington pun memberi informasi kepada Kane dan kawan-kawan tentang kasus kali ini, di mana Reddington berkata ada konspirasi besar yang menargetkan dirinya dan kesatuan Cooper, dan itu dimulai dengan Paul, orang yang meninggal sebelumnya di bank. Paul dibunuh oleh sebuah virus bernama Cullen, tetapi Reddington percaya bahwa dia hanyalah pion atau bidak dalam pasukan biologis yang bertujuan membunuhnya, dan Reddington mengungkapkan dia sangat meragukan kematian Paul itu adalah bagian dari rencana, dan rencana itu dibuat oleh seseorang yang tidak peduli berapa banyak orang yang mati selama salah satu yang mati itu adalah Reddington. As long as I'm one of them. Sementara Reddington menjelaskan tentang kasusnya, di sisi lain kita melihat seorang pria di laboratorium mengisi jarum suntik berisi cairan persis seperti yang ada di saku Paul tadi. Kemudian scene berpindah di mana Kane dan Donald pergi ke bank TKP kejadian di scene awal tadi. Dan di sini dokter dari CDC ini menjelaskan bahwa virusnya bernama Cullen seperti yang dijelaskan Reddington tadi. Dan dokter ini sudah mengkonfirmasi bahwa virusnya tidak menular. Dan dokter ini juga memperlihatkan jarum suntik berisi cairan yang ditemukan di saku Paul, yang untuk saat ini dicurigai sebagai virusnya. Tapi untuk kepastiannya, dokter CDC ini akan membawanya ke laboratoriumnya. Dan setelah dari sini, Reddington membawa Kane menggunakan jet pribadinya untuk menemui Dr. Bruce Sanders, pakar terkemuka virus Cullen, yang menurut Reddington akan sangat membantu tentang kasus kali ini. Di sini Reddington memberikan kepada Kane salinan buku kode Tom yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan atasannya. Dan Reddington juga sudah menyuruh asetnya yaitu Borakove untuk memecahkan kodenya. Dan Reddington sedikit terkejut setelah mengetahui isi bukunya karena terdapat tentang Reddington dan organisasinya. Reddington juga mengungkapkan bukunya berisi spekulasi-spekulasi tentang kasus-kasus selama ini yang sudah Kane dan kawan-kawan selesaikan. Dan Reddington menyarankan agar Kane membacanya juga, karena Reddington ingin tahu pendapat Kane setelah dia membacanya. Yang pada akhirnya Kane bersedia untuk membacanya, tapi dia pindah dan bertukar tempat duduk dengan Dembe karena Kane belum bisa memaafkan Reddington. Do you mind trading seats with me? Di sisi lain, Donald dan kawan-kawan akhirnya mengetahui tentang suntikan berisi cairan yang ditemukan di saku Paul setelah mendapatkan laporan dari CDC. Dan ternyata itu adalah penangkal virusnya yang hanya bisa bertahan selama 24 jam. Dan mereka juga akhirnya mengetahui setelah melihat pesan teks di HP Paul yang isinya seseorang memerintahkan Paul untuk melakukan pekerjaan. Dengan imbalan, Paul akan mendapatkan penangkal virus selanjutnya agar bisa mendapatkan kesembuhan total. Tapi Paul lebih memilih untuk tewas daripada melakukan pekerjaan itu. Setelah mengetahui itu, Cooper mengungkapkan apa yang dikatakan Reddington memanglah benar, bahwa kematian Paul bukanlah rencana Berlin, dan akibat itu Cooper berspekulasi Berlin akan mencari pengganti Paul. Dan benar saja, di sisi lain seorang pria bernama Mr. Klein dan mengalami batuk sedang menonton sebuah video yang memberitahu bahwa Mr. Klein telah terinfeksi virus Cullen, dan pria yang dalam video itu mengungkapkan Mr. Klein akan diberikan perawatan untuk bertahan hidup jika dia mau mengikuti instruksinya. Instructions on how to proceed. Di sisi lain, Reddington dan Kane akhirnya tiba di lokasi untuk menemui Dr. Bruce Sanders, pakar terkemuka virus Cullen. Dan ternyata Dr. Bruce adalah pasien rumah sakit jiwa. Dan di sini, setelah Reddington bertanya kepada dokter ini tentang virus Cullen, dokter ini menjawab dengan berkata bahwa akan ada 5 penunggang kuda yang akan membawa kematian dan kehancuran. Dan dokter ini mengungkapkan itu semua diketahuinya dari agen luar angkasa UD-4126. The space agent. The space agent. UD-4126. Kane yang mendengar itu segera pergi karena menurutnya perkataan dokter ini buang-buang waktu saja.
Tapi setelah Kin kembali ke Blackside, dia diberitahu Donald bahwa Dr. Bruce Sanders adalah satu-satunya orang yang bisa menciptakan obat penangkal virus itu setelah diberitahu dokter wanita dari CDC tadi. Jadi Donald berspekulasi ada seseorang yang sudah memanfaatkan Dr. Bruce Sanders. Dan untuk kasus ini, Kin harus menemui Dr. Sanders lagi. Yang akhirnya Kin pun meminta ditemani Reddington untuk menemuinya. Karena dokter itu menolak jika hanya berbicara dengan Agent Kin. Tapi sebelum mereka pergi ke sana, Reddington memperlihatkan sesuatu yang baru saja diterimanya, yaitu sebuah hadiah dari Tom berupa potongan kulit manusia bertato laba-laba. Yang kita bisa simpulkan, anak buah Reddington yang sedang mengawasi Tom tadi sudah dibunuh oleh Tom. Dan akibat itu, Reddington mengingatkan Kin betapa berbahayanya dan kejamnya suaminya itu. It's a reminder of the kind of people we're dealing with. Kemudian mereka menemui Dr. Bruce lagi, yang akhirnya Kin mengetahui bahwa UD4126 adalah nomor ID card seseorang yang sudah memanfaatkan Dr. Bruce. Dan ternyata ID card itu dikonfirmasi oleh Aram milik Dr. Vogel dari CDC. Dan benar saja, setelah Kin dan kawan-kawan ke rumah Dr. Vogel itu, Malik melihat penangkal virus itu ada di rumah Dr. Vogel. Yang akhirnya mereka membawa Vogel untuk diinterogasi. Tapi setelah Malik dan Donald menginterogasinya, Vogel menjawab dengan berkata tidak ada yang perlu dia katakan dan tidak ada yang bisa FBI lakukan karena dia telah datang. There's nothing to say. There's nothing you can do. He's coming. Vogel tidak mau memberitahu siapa yang dimaksudnya itu, tapi saya asumsikan yang dimaksudnya telah datang adalah Berlin. Di lain sisi Cooper dan Kin yang melihat interogasi itu, Cooper menyarankan Kin agar membatalkan pengunduran dirinya. Karena itu akan sangat mempengaruhi kasus ini. Vogel tidak akan diadili karena kesatuan Cooper akan dianggap tidak pernah ada dan Reddington akan dipenjara. Kin yang mendengar itu tetap bersikukuh bahwa dia tidak bisa melanjutkan untuk bekerja dengan Reddington karena Kin tidak kuat menghadapi kenyataan apa yang sudah dilakukan Reddington. Cooper yang mendengar itu pun akhirnya pasrah dengan keputusan Agent Kin, tapi Cooper meminta bantuan Kin terakhir kalinya untuk memancing Reddington ke suatu tempat agar bisa menangkap Reddington dengan mudah. Dembe, it's me. Is he there? I need to see Reddington. Dan setelah Kin menelpon Dembe untuk memancing Reddington ke suatu tempat, gantian Agent Kin yang menginterogasi Vogel. Di sini, Kin meminta Vogel untuk memberitahu 5 nama yang sudah Vogel peras untuk melakukan pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung. Tapi Vogel tetap tidak mau memberitahunya. Yang akhirnya Agent Kin yang sudah terbiasa dengan sifat Reddington ternyata memasukkan virus kulen ke dalam minuman yang sudah diminum Vogel. Yang akhirnya Kin memberi Vogel waktu untuk menceritakan semuanya jika dia sudah bersedia. Let me know when you're ready to talk. Sambil menunggu Vogel itu buka mulut, Agent Kin ternyata meninjau kasus-kasus lama yang selama ini diberikan Reddington mulai dari episode 1 sampai sekarang. Dan dia menemukan dan menyadari bahwa semuanya telah terkoneksi. Kin yang baru menyadari itu pun menjelaskan kepada timnya bahwa Reddington selama ini memberikan blacklistnya bukan secara acak, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai Reddington, yaitu menemukan sosok musuh yang dihadapinya saat ini. Dan mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Berlin itu bukanlah tempat, melainkan musuh Reddington yang dispekulasikan akan datang hari ini. Sementara Kin menjelaskan apa yang ditemukannya itu, di sisi lain kita melihat 3 orang petugas yang ingin melakukan transportasi tahanan sedang bersiap untuk pergi. Dan tak lama setelah itu, Vogel akhirnya mengungkapkan apa yang diketahuinya, yang dimana 5 orang yang sudah diperasnya itu semuanya bekerja untuk membantu kelancaran pendaratan pesawat yang sedang membawa para tahanan. Dan kita bisa asumsikan satu di antara tahanan itu adalah musuh Reddington, yaitu Berlin. Sebelum Donald dan kawan-kawan pergi ke bandara itu, Kin berkata kepada Cooper bahwa dia melakukan kesalahan dan ingin membatalkan pengunduran dirinya. Tapi Cooper menjawab semuanya sudah terlambat karena direktur sudah menerima pengunduran diri Agent Kin itu. Yang akhirnya
Keane menemui Reddington dan mengingatkannya untuk pergi dari tempat ini karena para FBI akan menangkap Reddington dikarenakan kesepakatan Reddington bersama pemerintah telah dibatalkan akibat pengunduran diri Agent Keane itu. Tapi Reddington yang mengetahui itu berkata dia tidak akan pergi dari tempat ini karena Reddington ingin penjelasan dari Keane apa yang sudah dilakukannya. Lizzie, what have you done? Dan untuk itu, kita tahan dulu masalah Keane dan Reddington ini. Karena scene berpindah di mana kita melihat seorang pilot dari salah satu 5 orang yang diperas itu sedang memberikan penangkal virus kulen terhadap dirinya sendiri. Dan kemudian, dia membunuh semua petugas yang mengawal tahanan itu termasuk pilot yang saat ini sedang mengemudikan pesawatnya. Namun saat pesawat itu ingin mendarat, ternyata para FBI tiba di bandara, yang akhirnya para anak buah Berlin membatalkan misinya dan pergi lalu memberitahu pilotnya untuk membatalkan pendaratannya. Dan akibat itu, Amerika mengeluarkan pesawat tempurnya untuk menjatuhkan pesawat yang membawa para tahanan dan juga Berlin. Kembali ke Keane, dia pun menjelaskan semuanya kepada Reddington dan berkata Keane tidak akan memaafkan Reddington dengan apa yang sudah dilakukannya karena sudah menghancurkan hidupnya. Tapi untuk saat ini, Keane ingin Reddington pergi dari tempat ini karena dia masih membutuhkan jawaban yang hanya bisa diberikan Reddington. Tapi Reddington tetap menolak untuk pergi karena Reddington juga membutuhkan jawaban yang hanya bisa diberikan Agent Keane. Yang akhirnya Reddington pun pasrah untuk menyerahkan diri. Dan bersama dengan itu, kita melihat di pesawat, pria yang menggunakan hoodie yang saya asumsikan adalah Berlin meminta kunci borgol kepada sang pilot. Tapi Berlin tak sempat membuka borgolnya dikarenakan rudal pesawat tempur Amerika menghantam pesawat yang ditumpanginya. Yang pada akhirnya, Keane dan Reddington dan semua yang ada di sini melihat terjatuhnya pesawat yang membawa para tahanan yang salah satunya adalah Berlin. Reddington yang melihat itu pun berkata, Now it begins. dan kemudian kita melihat di TKP kejadian jatuhnya pesawat itu, para tahanan yang berhasil selamat mencoba pergi dari TKP itu. Dan di sisi Reddington, dia dibawa ke sel fasilitas Blacksite yang ada di New York. Di sini agent spesial Walter Gary Martin ini bertanya kepada Reddington apakah Agent Keane sangat berharga bagi Reddington karena Reddington sampai rela ditangkap hanya karena Agent Keane. Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata, ya, Agent Keane memang sangat berharga baginya. The girl. She's worth it. Kemudian setelah ini, Keane mendatangi Cooper dan berkata bahwa dia ingin menemui Reddington karena menurutnya Reddington bisa membantu tentang kasus ini. Tapi Cooper menjawab bahwa dia tidak punya wewenang untuk itu lagi. Karena untuk masalah Reddington, agent spesial Walter Gary lah yang bertanggung jawab. Kemudian Cooper bertanya balik kepada Keane, apakah keinginan Keane untuk keluar dari kesatuan itu masih berlaku? Dan Keane menjawab, iya, keinginan itu masih berlaku, tapi setelah kasus ini selesai. Mendengar itu, Cooper pun meminta update terbaru dari timnya tentang kasusnya, di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa pesawat yang membawa para tahanan itu tidak memiliki catatan resmi penerbangan. Tapi tak lama, Donald mendapat informasi bahwa kepolisian NYPD menangkap beberapa tahanan yang selamat dari jatuhnya pesawat itu. Dan setelah tahanan itu diinterogasi perihal apa yang terjadi di pesawat itu dan ditanya apakah mengetahui Berlin, mereka menjawab dengan berkata mereka tidak mengetahui siapa itu Berlin. Tapi ada seorang pria yang menggunakan hoodie yang diborgol bersama seorang petugas. Menurut mereka, pria hoodie itu adalah seorang monster. Karena sebelum jatuhnya pesawat itu, inilah yang dilakukan pria hoodie itu yang dimana kita bisa asumsikan itu adalah Berlin. He's cutting his hand off. Cutting his hand off. Dan kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang berpakaian petugas yang mengawal pesawat itu dan tangannya terpotong sedang memasuki rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan di sisi lain, kita melihat Tom mendatangi seorang pria. Lalu Tom memberikan daftar yang berupa nama Elizabeth Keane dan kawan-kawan. Yang dimana saya asumsikan hidup Elizabeth Keane dan kawan-kawan akan dalam bahaya.
Kembali ke Keen, dia meminta izin kepada Gary untuk bertemu dengan Reddington. Tapi Gary menolaknya karena dia tahu Agent Keen tadi ingin membiarkan Reddington lolos dari penangkapannya. Keen yang mendengar itu menjawab dia ingin bertemu Reddington kali ini hanya untuk menanyakan kasusnya. Karena menurut Keen, Reddington bisa membantunya. Dan setelah ini, Gary pun memberitahu Reddington bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Tapi ternyata itu bukan Agent Keen melainkan Alan Fitz, asisten direktur intelijen nasional atau anggota senior sindikat Kabal. Di sini Alan mengungkapkan bahwa dia berpikir kasus jatuhnya pesawat ini ada hubungannya dengan musuh Reddington, dan dia juga mendapat informasi bahwa kesatuan Cooper atau Reddington dalam bahaya, dan organisasi Kabal sebetulnya ingin membiarkan saja masalah yang dihadapi Reddington ini. Tapi Alan yang berpikir organisasinya melakukan kesalahan karena tak membantu Reddington mengambil inisiatif sendiri untuk memberikan Reddington kesempatan melawan musuhnya itu. Dengan rencana Alan melakukan transfer Reddington ke suatu tempat, tapi itu hanya pengalihan agar Reddington bisa melarikan diri dan melawan musuhnya, yang pada akhirnya saat pemindahan Reddington yang tentu saja rencana melarikan diri Reddington itu dibantu juga oleh Gary. Tapi di sini Gary meminta kepada Reddington dalam upaya pelariannya itu agar membuat Gary pingsan, karena jika tidak Gary akan menembak Reddington, dan inilah yang dilakukan Reddington setelah mendengar perkataan Gary itu. Reddington membuat Gary pingsan dan berhasil melarikan diri, dan tak lama setelah pelariannya itu Reddington langsung menghubungi Agent Keen dan memberitahu bahwa Keen dan kawan-kawan sekarang dalam bahaya. Now pull everyone back. Keen yang mendengar itu menyuruh Aram untuk menghubungi Donald dan Malik yang sedang ingin menangkap tahanan dari pesawat itu. Tapi Aram tak bisa menghubunginya, yang akhirnya Keen meminta alamatnya kepada Aram. Dan di sisi Donald dan Malik yang ternyata ingin menangkap tahanan itu di sebuah diskotik, Donald yang sudah melihat salah satu tahanan itu menyuruh Malik untuk mencari tahanan lain di ruang VIP. Dan saat Donald mendatangi tahanan yang dilihatnya itu, Malik mengetahui dirinya sedang diawasi seorang pria. Dan pria itu pun memancing Malik ke tempat yang sedikit sepi. Sementara Donald berhasil menangkap tahanan yang ingin melarikan diri itu, di sisi Malik inilah yang terjadi setelah Malik berada di tempat yang sedikit sepi. Pria yang diikutinya itu menyayat tenggorokan Malik dari belakang, dan dalam sekejap Malik harus kehilangan nyawanya. Kemudian scene berpindah di mana Agent Keen menemui Reddington dan memberitahu Reddington bahwa Malik sudah tewas. Dan Keen dia menanyakan kepada Reddington kenapa dirinya dan kawan-kawan sudah menjadi target. Reddington pun menjawab dengan berkata, pada hari pertama Keen bertemu dengan Reddington, Keen menanyakan kepada Reddington apa alasannya dia menyerahkan diri kepada FBI. Dan di sini Reddington mengungkapkan ada banyak alasannya dia menyerahkan diri, dan salah satunya adalah Berlin. Itulah sebabnya sekarang Berlin ada di sini, karena pekerjaan yang selama ini dilakukan Reddington, Keen dan kawan-kawan untuk menangkap para blacklist telah memaksa Berlin keluar dari bayang-bayangnya. Berlin tak ingin Keen dan kawan-kawan untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Itulah sebabnya Malik harus kehilangan nyawanya, karena Malik tidak sadar bahwa dirinya sedang bertarung. Mira was a casualty in a war she didn't even know she was fighting. Kemudian scene berpindah di mana Donald menginterogasi tahanan yang ditangkapnya di diskotik tadi. Dan setelah menginterogasinya, mereka akhirnya mengetahui mengapa tidak ada catatan resmi penerbangan ataupun manifest muatan pesawat. Karena ternyata itu adalah operasi rahasia Rusia untuk memulangkan buronan Rusia. Cooper yang mengetahui Rusia tidak akan buka mulut apalagi memberitahu manifest pesawat itu, akhirnya meminta bantuan Reddington untuk mengunjungi duta besar Rusia yang ada di Amerika. Dan saat Reddington mengunjungi duta besar Rusia itu di rumahnya, sang duta besar yang tak ingin kehilangan nyawanya di tangan Reddington akhirnya memberikan manifest pesawat itu. Kemudian Keen pun memperlihatkan manifest itu kepada Cooper, dan tercatat di manifestnya ada 3 petugas yang mengawal. 2 di antaranya sudah tewas dan satunya
Keane mengungkapkan sedang dirawat di rumah sakit dan dari manifestnya juga tercatat ada 10 tahanan dan Donald mengungkapkan 4 diantaranya tewas, 3 sedang ditahan dan 3-nya lagi masih menjadi buron. Dan mereka pun berspekulasi 3 tahanan yang buron itu salah satunya adalah Berlin. Cooper pun menyuruh Donald dan Keane untuk mengunjungi petugas yang sedang dirawat di rumah sakit itu untuk memperlihatkan foto 3 buronan yang mereka spekulasikan adalah Berlin. Dan saat di rumah sakit itu, mereka pun memperlihatkan foto 3 buronan yang mereka sangka adalah Berlin kepada pria yang mereka sangka adalah petugas yang mengawal di pesawat. Di mana di sini pria ini mengkonfirmasi Donald dan Keane setelah melihat 3 fotonya bahwa 3 orang itu bukanlah Berlin. Dan pria ini berkata dia tidak tahu siapa nama Berlin yang sesungguhnya karena dia hanya mengetahui ceritanya. Dan pria ini menceritakan bahwa Berlin itu dulunya adalah seorang kolonel tentara merah. Kemudian menjadi agen KGB yang terkenal karena mengirim musuh-musuhnya ke penjara perang di Siberia. Namun selang beberapa waktu, rumor beredar bahwa putrinya telah jatuh cinta dengan seorang pembangkang yang membuat putrinya Berlin itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Berlin yang mengetahui itu akhirnya mengatur rencana agar putrinya bisa melarikan diri dari penjara. Tapi setelah putrinya berhasil melarikan diri, Kremlin atau atasan Berlin mengetahuinya bahwa Berlinlah yang merencanakan pelarian putrinya itu, yang akhirnya membuat Kremlin memasukkan Berlin ke penjara perang di Siberia untuk membusuk bersama musuh-musuhnya. Pada titik tertentu, Berlin yang berada di penjara perang Siberia mulai mendapatkan paket yang berisi barang-barang pertama putrinya, seperti arloji yang berisi foto putrinya, kemudian bagian tubuhnya seperti telinga putrinya, lalu jarinya, dan itu terus berlanjut. Berlin mendapatkan sepotong demi sepotong yang akhirnya membuat Berlin melarikan diri, diduga dengan membuat belati dari tulang putrinya dan membunuh semua pengawal. Lalu dia menghilang dan menghilang untuk mencari pria yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Itulah cerita Berlin yang diceritakan pria ini. Dan kemudian pria ini berkata kepada Keane dan Donald, orang yang kau cari tidak ada di foto itu. Orang yang kau cari tidak pernah ada di manifest. The man you're looking for was never on the manifest. Kemudian scene berpindah di mana Cooper menemui agen spesial Gary yang membantu Reddington melarikan diri di sebuah taman. Di sini Gary berkata jika Cooper bisa menahan Keane untuk tidak mengundurkan diri, maka kesatuan Cooper akan terus berlanjut. Karena seseorang di belakang atau di atas Gary masih ingin kesatuan Cooper terus berlanjut. Cooper yang penasaran pun bertanya kepada Gary tentang orang yang menginginkannya itu. Tapi Gary tidak menjawab pertanyaan Cooper itu. Dan saat Cooper memasuki mobilnya, inilah yang terjadi. Pria yang sudah membunuh Malik mencoba membunuh Cooper. Dan di luar mobil Cooper itu, pria yang mempunyai daftar Keane dan kawan-kawan mencoret nama Cooper. I want a name and location. Scene berpindah di mana pria yang membunuh Malik ini diinterogasi oleh Donald karena ternyata Cooper berhasil selamat dan sekarang berada di rumah sakit. Di sini Donald bertanya kepada pria ini siapa yang sudah menugaskannya untuk membunuh kesatuannya. Tapi pria ini tidak mau memberitahu, yang akhirnya membuat Donald melakukan persis seperti yang dilakukan pria ini terhadap Cooper. Yang pada akhirnya Donald mendapatkan informasi tentang atasan pria ini, tapi pria ini tidak mengetahui di mana lokasi atasannya itu. Yang akhirnya Donald meminta bantuan Reddington dan Reddington menemui Alan Fate untuk meminta bantuannya agar bisa menemukan pria yang sudah mencoba membunuh kesatuan Agent Keane. Di mana di sini Reddington memperlihatkan foto pria itu yang saat ini diduga Reddington adalah Berlin. Dan setelah dari sini, Agent Keane menemui Reddington dan Keane menyampaikan bahwa dia belum yakin apakah Cooper akan berhasil melewati malamnya di rumah sakit. Kemudian Keane bertanya kepada Reddington mengapa dia membunuh ayah angkatnya.
Di mana Reddington menjawab dengan menceritakan pada suatu malam seorang teman lama Sam muncul di depan pintu rumah Sam. Temannya itu memberitahu Sam bahwa dia akan meninggalkan kota karena dia lagi dalam bahaya. Dan temannya ini meminta Sam untuk merawat seorang gadis kecil yang ayahnya tewas dalam kebakaran malam itu. Sam pun merawat gadis kecil itu hingga dewasa. Dan di sini kita bisa asumsikan yang dimaksud teman lama Sam adalah Reddington dan yang dimaksud gadis kecil itu adalah Agent Keen. Dan kemudian Reddington mengungkapkan alasannya membunuh ayah angkatnya dengan berkata dia membunuhnya karena melihat teman lamanya itu tidak bisa menahan kesakitan yang dideritanya, dan alasan yang lain agar Keen tidak mengetahui tentang siapa ayah kandungnya dan kebenaran yang lainnya. Karena jika Keen sampai mengetahuinya, maka itu akan membahayakan keselamatan Agent Keen. Jadi Reddington menyarankan agar Keen untuk tetap tidak mengetahuinya. Yes. I found him. Tak lama kemudian, Alan Fitz menghubungi Reddington, memberitahu bahwa dia sudah menemukan lokasi orang yang dicari Reddington. Reddington pun pergi ke lokasi itu dan membunuh beberapa orang yang sedang berjaga. Dan Reddington pun akhirnya menemukan pria yang sudah bertanggung jawab atas tewasnya Malik dan Cooper yang sekarang berada di rumah sakit. You must be the one they call Berlin. Dan di sini Reddington mengungkapkan kepada pria ini yang dianggapnya sebagai Berlin dengan berkata bahwa dia tidak tahu siapa pria ini karena Reddington juga sampai saat ini tidak mengingat perbuatan yang sudah dilakukannya hingga membuat pria ini sangat dendam terhadap Reddington. Dan saat ini terjadi, di sisi lain ternyata Tom memasuki mobil Agent Keen dan mengancam istrinya dengan senjatanya. Hey, babe. Kembali ke Reddington, dia meminta diceritakan apa yang sudah dilakukannya hingga membuat pria ini sangat dendam terhadapnya. Tapi pria ini malah meludahi wajah Reddington yang akhirnya membuat Reddington menembak kedua kaki pria itu. Dan pria itu pun akhirnya menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan Reddington, yang dimana pria ini berkata kejadiannya adalah di Beirut di tahun 2010 yang diidentifikasikan Reddington sebagai insiden Kompolongo. Tapi tak lama setelah Reddington mendengar itu, Tom yang sedang menyandra Agent Keen memasuki ruangan itu dan Tom meminta Reddington untuk menjatuhkan senjatanya. Tapi Reddington tidak mau memenuhi keinginan Tom itu, yang pada akhirnya Reddington membunuh pria itu dan Tom dia menembak Reddington yang mengenai lengan Reddington. Dan Agent Keen yang melihat Reddington terkena tembakan mengambil pistol Tom lalu menembak suaminya itu. Reddington yang melihat itu pun ingin memastikan kematian Tom dengan menembak kepalanya. Tapi Keen menahan Reddington dan berkata bahwa dia yang akan menyelesaikannya karena ini masalah rumah tangganya. Mendengar itu, Reddington pun meminta Keen untuk melakukannya dengan cepat karena Reddington akan menunggunya di luar. Kemudian saat Reddington pergi dan sebelum Tom menutup matanya, Tom berkata kepada Keen bahwa dia meminta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini. Lalu Tom membisikkan kata-kata yang membuat Keen terlihat sangat terkejut. Dan untuk kata-kata Tom yang dibisikkannya itu, saat ini kita belum diberitahu kata-kata apakah yang sudah dibisikkan Tom itu kepada Agent Keen. Kemudian scene berpindah di mana Aram memberi laporan hasil otopsi mayat tahanan yang hangus terbakar. Dan dari laporan itu menyatakan bahwa pria yang hangus itu bukanlah seorang tahanan melainkan petugas yang mengawal pesawat. Yang pada akhirnya mereka mengetahui bahwa petugas yang ditemuinya di rumah sakit tadi adalah Berlin. Tapi setelah mereka pergi ke rumah sakit itu, Berlin sudah tidak ada. Keen pun memberitahu Reddington bahwa yang dibunuhnya tadi bukanlah Berlin. Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia mengetahuinya saat dia mendengar pria yang dibunuhnya tadi mengungkapkan kejadian di Beirut di tahun 2010. Karena Berlin yang asli sudah memulai menyerang bisnis Reddington jauh di tahun sebelumnya.
Dan Reddington mengungkapkan dia ingin Berlin yang asli menganggap Reddington sudah membunuhnya. Karena menurut Reddington itu satu keuntungan untuk menghadapinya nanti. Kemudian di sini Reddington mencoba meyakinkan Keane untuk tetap bersama kesatuannya. Tapi Keane tetap menolaknya dan ingin keluar dari FBI. Reddington yang mengetahui itu pun berkata jika itu keputusannya maka Reddington akan pergi meninggalkan Amerika. I'll be on a plane tonight. Kemudian kita melihat Cooper mulai menunjukkan kesadaran dari komanya. Donald yang melihat itu terlihat sangat senang. Dan di sisi Keane, dia sedang membawa Cooper keluar dari rumahnya. Dimana kita bisa asumsikan Agent Keane tak ingin tinggal di rumahnya ini lagi. Lalu kita juga melihat Berlin yang sedang melihat arloji yang berisi foto putrinya itu. Dan jika kalian masih ingat, foto putrinya itu sama persis yang diambil Reddington ketika kasus Blacklist The Stew Maker yang ada di episode 4. Lalu kemudian kita juga melihat anggota tim SWAT mendatangi lokasi tempat Reddington membunuh tadi. Tapi tim SWAT hanya menemukan mayat pria yang dibunuh oleh Reddington. Sedangkan Tom tidak ada di sana. Jadi kemanakah Tom kawan-kawan? Karena untuk saat ini kita belum bisa mendapatkan kepastian apakah Tom sudah tewas atau masih hidup. Kemudian scene berpindah di mana Agent Keane mendatangi Reddington yang sedang bersiap meninggalkan Amerika bersama Dembe. Tapi sebelum Reddington pergi, Keane mengungkapkan kepada Reddington dengan berkata Tom memberitahunya sesuatu tepat sebelum dia meninggal. Yang ternyata Tom tadi membisikkan Keane dan memberitahu Keane bahwa ayah kandung Keane masih hidup. Reddington yang mendengar itu pun meyakinkan Keane dengan berkata ayah kandung Keane sudah tewas dalam kebakaran saat Keane masih kecil itu. Lalu Keane bertanya bagaimana dengan Berlin yang masih ada di luar sana. Reddington pun menjawab dengan berkata bahwa kita akan menemukannya. And we'll find him. Dan scene akhir season 1 episode terakhir ini, kita melihat Reddington sedang melihat foto Putri Berlin yang diambilnya dari Stew Maker. Dan akibat itu muncullah sebuah spekulasi. Apakah Stew Maker yang sudah mengirim potongan-potongan tubuh Putri Berlin? Karena kita tahu foto putrinya itu ada di koleksi korban The Stew Maker. Kemudian Reddington membuka bajunya untuk mengobati luka tembak yang diakibatkan oleh Tom. Dan kita melihat sekujur tubuh Reddington terdapat banyak luka bakar. Dan untuk itu biarkanlah kalian yang berspekulasi sendiri, karena ini adalah scene penutup The Blacklist season 1. Cerita dimulai di sebuah hutan di negara Kamerun, di mana Reddington terbangun di sebuah mobil yang dikendarai para tentara anak-anak. Dan di sini kita melihat anak-anak itu menyerang mobil yang mengikutinya dengan sebuah RPG. Dan setelah itu, anak-anak itu membawa Reddington menemui bosnya yang bernama Yabari, seorang panglima perang. Dan tentu saja, memang inilah niat Reddington pergi ke Kamerun, yaitu untuk menemui pria ini. Di mana Reddington membawa $3 juta dan berkata kepada Yabari ada seorang pria yang menyebut dirinya Berlin. Dan Berlin itu menyewa pembunuh bayaran untuk menemukan Reddington dan rekannya. Reddington pun mengungkapkan salah satu pembunuh bayaran itu bekerja untuk Yabari ini. Dan Reddington sekarang lagi memburunya. Tapi Reddington berkeyakinan jika Berlin menyewa pembunuh bayaran, dia akan mempekerjakan setidaknya 5 orang. Dan Reddington ingin Yabari ini memberitahu 5 nama itu dengan imbalan $3 juta yang dibawanya. Tapi Yabari harus memberitahunya dalam 30 detik atau Yabari memberi nama-nama itu secara gratis. Yabari pun tertawa mendengar perkataan Reddington itu, karena menurutnya dia bisa saja membunuh Reddington dan menyimpan uang yang dibawa Reddington. Tapi Reddington sekali lagi mengingatkannya untuk segera memberitahu nama-nama itu, karena jika tidak, Reddington akan mengirimkan hujan api.
Ya, Barry yang mendengar itu pun akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membunuh Reddington. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Sebuah rudal menghantam lokasi itu, dan setelah itu terjadi, Reddington langsung menuangkan minuman kerasnya ke semua uang yang dibawanya dan berkata itu hanya rudal pertama dan masih ada 2 rudal lagi. Jika ya Barry mau memberikan nama-nama yang disewa Berlin itu, maka Reddington akan menghentikan serangan rudal berikutnya. Tapi ya Barry yang panik itu berkata bahwa dia tidak tahu, yang akhirnya serangan rudal kedua pun diluncurkan. Dan setelah yang kedua itu, ya Barry akhirnya mengingat satu nama yang disebut The Lord Baltimore. Namun blacklist kali ini saya akan menyebutnya LB saja. Yang pada akhirnya setelah Reddington mendapatkan satu nama itu, dia membakar $3 juta itu lalu pergi meninggalkan lokasinya. Scene berpindah di Blackside di mana Gary Martin dan Donald berbicara dengan wakil jaksa agung pengganti Diana Fowler yaitu Raven Wright yang kesal karena Reddington membakar uang $3 juta itu. Yang dimana kita bisa simpulkan uang itu adalah uang dari pemerintah. Agent Martin yang menjadi direktur sementara Kesatuan Tugas karena Cooper masih dalam pemulihan akibat kejadian di chapter 20 itu berkata bahwa situasinya masih terkendali. The situation is under control. Tapi Raven yang masih tidak puas karena Reddington sudah menghabiskan $12 juta untuk pencarian Berlin itu dan bahkan sampai saat ini belum mengetahui nama asli Berlin berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Reddington. Donald yang mendengar itu pun menjawab bahwa itu adalah ide yang baik untuk berbicara dengan Reddington. Tapi yang jadi masalah, Reddington hanya akan berbicara dengan Elizabeth Kane. Reddington only talks with Elizabeth Kane. Dan di sisi Agent Kane yang sedang berada di sebuah kamar hotel, kita melihat dia sedang melihat langit-langit kamar hotel itu yang penuh dengan foto-foto Tom maupun kasus-kasus yang berhubungan dengan Berlin. Yang dimana saya asumsikan dia masih menyelidiki atau mencari cara agar bisa menemukan Berlin. Dan untuk kamar hotelnya, kita bisa asumsikan bahwa Agent Kane sudah lama tinggal di kamar hotel ini. Kemudian setelah dia selesai sarapan dan gosok gigi, Agent Kane mengambil beberapa dokumen lalu pergi menemui Reddington di suatu tempat. Take a different route. Justice is freaking out. Dimana di sini Reddington memberikan kasus kepada Agent Kane yaitu blacklist kali ini The Lord Baltimore atau LB. Dan Reddington menjelaskan bahwa LB sedang berada di kota ini. Dimana Reddington mengungkapkan bahwa LB adalah pemburu lewat perdagangan, tapi metodenya benar-benar modern. Di mana LB ini membuat seni melalui dunia maya, seperti mencari pembaruan status, catatan keuangan, dan lokasi dari hampir semua orang yang hidup di era modern. Dan targetnya sekarang adalah Raymond Reddington. Kemudian Reddington menyuruh Kane dengan berkata untuk mengikuti dan menangani kasus ini, karena ini adalah petunjuk pertama mereka di mana Reddington berkeyakinan jika berhasil menemukan LB ini, maka LB akan mengarahkannya untuk menemukan Berlin. We find Lord Baltimore, he may very well point us to Berlin. Sementara Reddington menjelaskan kepada Agent Kane tentang kasusnya, ternyata ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan kita tidak diperlihatkan sosoknya, tapi kita hanya diperlihatkan bahwa yang mengawasinya itu identik dengan kacamata ini. Dan siapakah dia? Kita tunggu saja di scene atau episode yang akan memunculkan sosoknya. You've heard of this guy? Yeah, Lord Baltimore's an urban legend. Kemudian scene berpindah di Blackside di mana Agent Kane menjelaskan tentang kasus blacklist kali ini yaitu Lord Baltimore seperti yang diungkapkan Reddington tadi. Dan ternyata Aram berhasil menemukan seorang wanita bernama Rowan Mill yang bekerja sebagai teknisi data di sebuah perusahaan yang dicurigai adalah Lord Baltimore atau LB, karena Rowan ini diketahui menerima pembayaran dari IRA atau tentara Irlandia senilai $250
US dollar. Dan setelah 30 detik dia menerima pembayaran itu, Aram mengungkapkan Rowan langsung memindahkan saldonya ke rekening luar negeri. Tapi saat Kin dan Donald mendatangi Rowan itu, Rowan mengakui dia memang menerima pembayaran dari Ira itu. Tapi setelah itu dia langsung melaporkannya, dan Rowan mengungkapkan dia juga sebagai korban di sini karena di bulan sebelumnya Rowan berkata ada seseorang yang mencoba mengakses sistemnya untuk mencari data yang tak diketahui apa tepatnya. Tapi Rowan mengkonfirmasi data sistemnya bisa mencari seseorang yang tak ingin ditemukan karena data sistemnya tidak terbatas. Mereka pun pergi meninggalkan Rowan karena Rowan terlihat memang tidak bersalah. Dan di sisi lain, kita melihat seorang pria bernama Marcus mendatangi sebuah apartemen yang ternyata dia mendatangi Berlin yang sedang berendam di bak mandinya. Dimana di sini Marcus berkata kepada Berlin bahwa LB sudah menemukan Reddington, tapi sekarang FBI sedang terlibat dan untuk itu Marcus meminta biaya tambahan. Berlin yang mendengar itu pun sangat kesal dan berkata tidak ada biaya tambahan lagi, dan Berlin meminta untuk membawa Reddington kepadanya dalam 24 jam karena jika tidak sesuatu yang buruk akan didapatkan Marcus ini. 24 hours or we take another bath. Kemudian scene berpindah di mana Rowan mendapatkan pesan suara yang mengancam dirinya untuk tidak berbicara lagi dengan FBI. I know where he lives. Tapi Rowan yang mendapatkan pesan itu tetap memberitahu FBI bahwa dia mendapatkan ancaman. Dan saat di sini, Aram menelpon Agent Kin memberitahu bahwa apa yang dikatakan Rowan sebelumnya tentang masalah sistemnya dihack memanglah benar. Jadi untuk saat ini, mereka berpikir Rowan memang tidak bersalah. Tapi yang membuat Aram bertanya-tanya adalah untuk apa Berlin menyewa LB jika memang ingin melacak atau mencari data tentang Reddington. Karena Aram sangat mengetahui bahwa Reddington adalah seseorang yang menolak menggunakan teknologi baru di mana Reddington tidak menggunakan email, komputer, smartphone, dan lain-lain yang akhirnya membuat mereka berspekulasi bahwa Berlin menyewa LB untuk melacak atau mendapatkan data-data tentang Agent Kin dan kawan-kawan. Tapi untuk saat ini itu hanya spekulasi mereka. Kemudian di sini Agent Kin meminta Aram untuk melacak panggilan yang sudah mengancam Rowan itu. Yang akhirnya mereka pergi ke alamat yang diberikan Aram. Dan saat mereka tiba di rumah atau lokasi itu, mereka mendapat foto-foto atau yang menunjukkan Rowan tinggal di rumah ini. Yang akhirnya Agent Kin membawa Rowan itu ke TKP ini untuk meminta penjelasannya. Karena seseorang yang sudah mencuri data dari perusahaan Rowan itu dikonfirmasi dari laptop yang ditemukan di rumah ini. Dan akibat itu Agent Kin menuduh Rowan ini sebagai LB yang disewa Berlin untuk mencuri data agar bisa menemukan Reddington. Tapi Rowan yang mendengar tuduhan itu berkata bahwa dia tidak mengenal siapa itu Berlin maupun Reddington, dan bahkan Rowan tidak pernah sama sekali menginjak rumah ini sebelumnya. Tapi Rowan mengungkapkan dengan berkata jika memang ada alasan yang bisa membuat ini semua masuk akal adalah saudara kembaran Rowan yang bernama Noramil yang diasumsikan oleh Rowan masih hidup, dimana sebelumnya saudara kembarnya telah lama diberitakan meninggal. My twin sister is alive. Dan untuk kasus ini kita tahan sebentar karena scene berpindah di mana Reddington menemui Cooper yang sedang berada di rumahnya. Di mana di sini Reddington membujuk Cooper agar cepat kembali bertugas di kesatuannya karena Reddington dan yang lain sangat membutuhkannya. Tapi Cooper menjawab bahwa dia tidak akan kembali karena dia berniat untuk pensiun dan menyusul istrinya di Dominika. Reddington yang mengetahui itu pun memberikan sebuah flash disk yang berisi sedikit salinan petualangan Reddington bersama Cooper saat di Kuwait. Dan Reddington mengungkapkan dia memberikan flash disk itu hanya untuk menggarisbawahi bahwa situasi saat ini sangat mendesak. To underscore the urgency of our situation. Dan setelah dari sini, Reddington kembali ke hotel tempat dia menginap. Tapi tak lama setelah dia memasuki hotel itu,
sebuah serangan terjadi yang akhirnya membuat Reddington diculik menggunakan sebuah helikopter dan Dembe dibuat pingsan oleh orang yang menculik Reddington itu. Dan ternyata Reddington dibawa ke suatu tempat di mana di sini Reddington mengira dia telah diculik oleh Lord Baltimore. Tapi ternyata dia telah diculik oleh anggota Mossad atau Badan Intelijen Nasional Israel karena kejadian di Haifa yang menyebabkan 2 agen tewas dan seorang diplomat dari Turki. Tapi Reddington berkata bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dan untuk agen Mossad ini yang bernama Samar Nafabi, saya minta kalian untuk mengingatnya karena kedepannya Nafabi ini akan menjadi kesatuan Agent Kin dan kawan-kawan. Dan sedikit latar belakang Nafabi ini, saudaranya yaitu Shahin Nafabi tewas dalam pemboman di Pisin di tahun 2009 dan Reddington dia mengetahui itu. Dan tak lama setelah ini, Agent Gary Martin menjemput Reddington di mana Nafabi tak bisa berkutik setelah melihat berkas yang dibawa Gary. Karena di berkas itu tercatat Reddington sebagai bagian dari kesatuan rahasia. Nafabi yang penasaran pun bertanya kepada Gary. Tapi Gary menjawab itu adalah masalah keamanan nasional yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. What task force? It's a matter of national security. Kemudian sebelum Reddington pergi, dia memberitahu Nafabi tentang kejadian pemboman yang menewaskan saudaranya itu. Dan saat itu, seorang bernama Jundala mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi Reddington meyakinkan Nafabi, Jundala tidak ada hubungannya dengan pemboman itu. Karena dia bisa memberikan nama orang yang sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kejadian pemboman itu. They had nothing to do with it. I can give you the name of the man who did. Kemudian kita melihat Kin dan Donald terlihat mewawancarai Rowan, ibunya dan ketua tim Nora dulu saat bekerja di Suriah untuk membicarakan tentang masalah Nora. Dimana di sini Kin dan Donald akhirnya mengetahui Nora adalah saudara kembar identik dari Rowan. Sementara Rowan ceria dan ramah, Nora lebih tertutup dan kesulitan menyesuaikan diri. Sebagai seorang anak, Nora pernah dianiaya oleh pamannya. Sementara Rowan tumbuh normal dan akhirnya mendapat pekerjaan sebagai insinyur atau teknisi data di perusahaan analitik. Dan Nora, dia belajar keahlian menembak dan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan keamanan swasta yang aktif di Timur Tengah. Pada satu titik, Nora mencoba menekan Rowan agar menggunakan aksesnya di tempat kerjanya untuk membantu memata-matai perusahaan keamanan saingannya. Tapi saat itu Rowan menolaknya, yang akhirnya membuat Nora menyerang Rowan dan saat itulah terakhir kali Rowan bertemu dengan Nora. Kemudian saat Nora mendapatkan penugasan di Irak, tim Nora terkena bom rakitan dan diserang oleh pemberontak. Dan akibat itu Nora dikabarkan meninggal tapi jasadnya tidak ditemukan. Yang akhirnya setelah mendapatkan keterangan itu, Rowan dibebaskan oleh Kin dan Donald. Karena mereka berspekulasi Nora atau Lord Baltimore masih hidup dan ada di luar sana. Tak lama setelah ini, Ara memberitahu Kin bahwa dia telah menemukan cara LB melacak targetnya. Dan Ara mengetahui LB tidak mencari Reddington melainkan orang lain. Yang akhirnya Kin pun memberitahu Reddington bahwa LB bukan mencarinya, tetapi orang lain. Dan di sini Reddington dengan cepat menyadari bahwa seseorang yang dicari LB itu adalah seorang wanita bernama Naomi Highland. Dan ternyata Naomi ini adalah mantan istri Reddington. Reddington yang mengetahui itu pun menyuruh Kin mengirim unit untuk melindungi Naomi sekarang. Who the hell is Naomi Highland? She was my wife. Dan di sisi Naomi, kita melihat dia sedang asik bersama suaminya dan teman-temannya. Tapi tak lama, Naomi terkejut melihat ada US Marshal berada di rumahnya. US Marshal pun meminta Naomi untuk ikut ke tempat perlindungan. Tapi Naomi yang sadar bahwa semua ini akibat Reddington menolak permintaan petugas itu. Me, it's Marcus.
You know why I'm here. Don't come any closer. Di sisi lain, kita melihat Rowan didatangi oleh Marcus dan Rowan terlihat ketakutan setelah melihat Marcus. Tapi setelah Marcus memutarkan sebuah lagu khusus, sikap Rowan secara tiba-tiba berubah dan langsung mengenali Marcus. Dan ternyata Rowan ini mempunyai kepribadian ganda. Di satu sisi dia sebagai Rowan dan di satu sisi lagi dia adalah Nora atau Lord Baltimore. Sementara mereka membahas atau menyiapkan cara untuk menculik Naomi, di sisi lain kita melihat Donald kembali ke rumah ibu Rowan atau Nora. Dan di sini Donald yang curiga terhadap mobil yang berada di belakang rumah mencoba memeriksanya. Dan Donald sangat terkejut setelah melihat isinya karena di dalam mobil itu terdapat mayat Rowan Mill yang sesungguhnya. Jadi LB sebetulnya adalah Nora dan Rowan sebetulnya sudah tidak ada. Dan kenapa Nora atau LB mendapatkan kepribadian ganda Rowan? Karena ternyata Nora yang sudah membunuh saudarinya sendiri. Dan setelah dia membunuh itu, Nora merasa bersalah dan akhirnya mendapatkan kepribadian ganda itu. Donald yang mengetahui itu pun memberikan pesan untuk Kin yang sedang berada di tempat Naomi. Found Nora Mill's body. Give me a call back. Dan di sisi Agent Kin, dia akhirnya bisa memujuk Naomi agar mau pergi ke tempat perlindungan. Tapi ternyata sebelum mereka pergi, LB yang sedang berada di seberang rumah Naomi melumpuhkan para petugas yang berjaga di luar rumah Naomi. Yang pada akhirnya Marcus dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil menculik mantan istri Reddington itu. Dan saat Marcus ingin membunuh Agent Kin, inilah yang terjadi. Agent Kin berhasil melumpuhkan Marcus terlebih dahulu. Dan setelah itu dia langsung berlari keluar. Dan di saat itu pula Agent Kin melihat LB baru saja keluar dari rumah tempat dia menembak tadi. Yang pada akhirnya Agent Kin pun menangkap LB maupun Marcus itu. Tapi Naomi sudah bersama Berlin di suatu tempat. Agent Kin dan Donald pun menginterogasi LB dan Marcus secara terpisah. Yang pada akhirnya Marcus bersedia bekerja sama dengan FBI dan memberitahu pemicu untuk mendapatkan kepribadian LB atau Nora dengan lagu khusus yang didengarkan Nora saat dia membunuh Rowan. Dan LB atau Nora pun akhirnya memberitahu lokasi dia mengantarkan Naomi. Tapi setelah FBI ke lokasi itu, semua anak buah LB dibunuh oleh Berlin kecuali satu orang, yang ternyata satu orang itu dititipkan pesan oleh Berlin untuk disampaikan kepada Reddington. Dan pesan itu akhirnya sampai di telinga Reddington, yang isinya Berlin meminta Reddington ke sebuah motel kamar 604. Tapi setelah Reddington pergi ke motel itu bersama Dembe, dia tidak menemukan Berlin maupun Naomi. Dan Reddington hanya menemukan liontin berisi foto Naomi yang ditinggalkan oleh Berlin untuknya. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Cooper sedang bimbang tentang apakah dia akan kembali ke FBI atau pensiun dan pergi menyusul istrinya di Dominika. Di sisi lain, kita melihat Agent Kin masih diawasi oleh seseorang yang kita belum ketahui identitasnya. Dan di sini, Agent Kin terlihat berencana memotong rambutnya. Dan benar saja, Agent Kin pergi ke Blackside dengan rambut barunya itu. Yang dimana kita bisa melihat Agent Kin terlihat sangat fresh dan terlihat sangat cantik. Dan Aram, dia langsung menyapa Kin memberitahu kabar gembira bahwa Agent Gary Martin sudah tidak menjadi direktur lagi karena Cooper sudah memutuskan untuk tidak pensiun dan akan menjabat sebagai direktur lagi. Mereka pun terlihat bahagia atas kembalinya Cooper itu. Dan di sisi Reddington, dia mendapatkan sebuah paket yang berisi ponsel dan sebuah kotak. Yang ternyata itu adalah ponsel yang dikirimkan oleh Berlin. Di mana Reddington mengangkat telepon itu dan langsung bertanya kepada Berlin di mana Naomi sekarang berada. Berlin yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata
Naomi ada di suatu tempat dan Naomi akan dikembalikannya, tapi dengan sepotong demi sepotong seperti yang sudah dilakukan Reddington terhadap dirinya. Dan ternyata isi kotak yang dikirimkan Berlin itu adalah sebuah jari, yang dimana dari perkataan Berlin itu kita bisa simpulkan bahwa jari itu adalah jari milik Naomi. Dan itulah scene penutup kali ini, di mana Reddington mendapatkan paket dari Berlin yang berisi sebuah jari yang kita bisa spekulasikan milik mantan istri Reddington. I'm gonna do to your wife what you did to my daughter. Cerita dimulai di Warsawa di negara Polandia, di mana kita melihat sebuah kelompok atau tim berpakaian putih sedang merampok sebuah bank bernama Monarch Douglas. Dan perampokan itu dapat diselesaikan hanya dengan waktu 6 menit saja. Dan setelah itu, scene berpindah di sisi Reddington, di mana kita melihat Mr. Kaplan sedang mendatanginya. Karena ternyata dalam upaya pencarian Berlin yang menculik mantan istrinya itu, Reddington baru saja membunuh beberapa orang dan Mr. Kaplan disuruh membersihkan TKP-nya. Tapi di sini Kaplan yang melihat Reddington sudah terlalu melewati batas dalam pencariannya itu mencoba menasihati Reddington. Mendengar itu Reddington pun kesal dan berkata kepada Kaplan untuk melakukan saja pekerjaannya dan tidak usah mengurus pekerjaan yang Reddington lakukan. I'll handle my business, you handle yours. Tak lama kemudian, salah satu aset Reddington bernama Henry yang ada di Polandia menghubungi Reddington, di mana di sini Henry memberitahu bahwa 20 menit yang lalu Bank Monarch Douglas baru saja dirampok dan Henry mengungkapkan perampokan itu dilakukan oleh profesional hanya dengan 6 menit saja. Dan untuk sementara Henry mengetahui bahwa yang hilang di bank itu hanya beberapa uang yang terdapat di dalam kotak. Tapi yang menarik di sini, Henry dan Reddington mengetahui apa yang sebenarnya diincar oleh perampok itu. Mengetahui itu, Reddington pun menyuruh Henry untuk menghubungi asetnya yang lain yang bernama Dubitsky untuk mencari tahu tentang tim yang sudah melakukan perampokan itu. Dan Reddington ingin Henry memberikan laporannya dalam 1 jam ke depan. Team, I want to report within the hour. Setelah mendapatkan telepon dari Henry itu, Reddington meminta maaf kepada Kaplan atas perkataannya tadi. Kan Reddington sadar dia sudah melewati batas terlalu jauh. Kaplan yang mendengar itu pun berkata dan menasihati Reddington untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu dengan membaca sebuah buku. Karena Mr. Kaplan yakin Reddington pasti akan menemukan mantan istrinya itu. Tapi tak lama kemudian, salah satu jasad yang ada di TKP ini terlihat masih hidup. Yang akhirnya inilah yang terjadi. Reddington menembak kepalanya untuk memastikan kematiannya. I'd like to introduce you to my manicurist, Rosa Heredia. Kemudian scene berpindah di mana Agent Keane mendatangi Reddington yang sedang melakukan perawatan jari kukunya. Dan Reddington mengenalkan ahli manikurnya itu kepada Agent Keane yang bernama Rosa Heredia, yang pernah belajar di sekolah kedokteran ahli bedah, namun dikeluarkan di tahun akhir dari pendidikannya. Kemudian di sini Agent Keane memberikan sebuah berkas yang ternyata Reddington sebelumnya meminta Agent Keane untuk mencari tahu keberadaan putri Reddington yang bernama Jennifer. Dan di berkas itu, putrinya itu dikonfirmasi pada tahun 1990 masuk perlindungan US Marshal. Tapi 7 tahun yang lalu sampai saat ini, US Marshal kehilangan kontak. Dan setelah mengetahui itu, Reddington pun memberikan sebuah kasus untuk Agent Keane dan kawan-kawan, yaitu tentang sebuah bank yang dirampok di scene awal tadi. Di mana di sini Reddington menjelaskan tentang bank yang dirampok itu adalah sebuah bank yang paling disukai oleh penjahat internasional seperti diktator, teroris, dan manajer investasi, dan kantor pusat bank itu ada di Amerika Serikat. Depositnya diasuransikan oleh FDIC atau sebuah tempat yang sangat rahasia. Reddington juga mengungkapkan
bank itu memiliki cabang di 63 negara, tapi operasi kriminal mereka dijalankan dari cabang kecil yang sederhana yang terdapat di Warsawa di Polandia tadi. Dan menurut Reddington, cabang yang di Polandia itu adalah tempat terakhir di bumi untuk siapapun yang ingin melakukan perampokan. Tapi kurang dari 2 jam yang lalu, bank itu telah dirampok dan pernyataan resmi dari pihak bank itu tidak ada sesuatu yang dicuri. Tapi menurut Reddington, semuanya telah hilang. The official statement? Nothing. And according to you? Everything. Setelah dari sini, Agent Keane pun memberikan informasi dari Reddington itu kepada timnya. Dan di sini, Agent Keane memperlihatkan foto beberapa penjahat yang melakukan pencucian uang melalui bank itu. Dan menurut Reddington, bank itu sangat ahli dalam menutupi pencucian uang untuk nasabahnya. Dan Agent Keane mengungkapkan jika FBI bisa mendapatkan organisasi bank Monarch Douglas itu, FBI bisa mendapatkan nama dari setiap kriminal yang menyalurkan uangnya melalui bank itu. Down Monarch, we get the names of every criminal who funnels money through them. Mengetahui itu, Cooper pun akan menghubungi kontaknya yang ada di Polandia dan menyuruh Agent Keane dan Donald untuk pergi ke sana. Dan saat Agent Keane dan Donald ingin pergi ke bandara, kita melihat ada seseorang yang mengambil fotonya dari kejauhan. Dan ternyata seseorang itu adalah Samar Nafabi, anggota Mossad. Dan Nafabi pun mengikuti Donald dan Keane itu yang sedang ingin menuju bandara. Sementara di sisi Reddington, dia mendapatkan sebuah paket lagi dari musuhnya, yaitu Berlin, yang kali ini berisi sebuah gigi. Kemudian scene berpindah di Warsawa di negara Polandia, di mana di sini Agent Keane dan Donald bertemu dengan agen FBI dari Polandia yang bernama Paul yang menangani kasus perampokan bank itu. Dan di sini Agent Paul ini memberitahu Keane dan Donald bahwa mereka boleh bekerja sama, tapi Agent Keane dan Donald tidak boleh melakukan penangkapan dan membawa senjata. Kemudian Agent Paul pun membawa Keane dan Donald ke ruangan berangkas, di mana Donald terkejut setelah melihat para karyawan sedang menghitung uang. Karena sebelumnya media memberitakan bahwa bank tidak kehilangan apapun. Tapi pimpinan yang bernama Matt Strickland berkata kepada Donald bahwa media telah salah memberitakan. Karena Matt berkata para perampok itu berhasil lolos dengan membawa obligasi sebesar $400,000. Dan untuk itu Matt berjanji akan membantu apapun yang diinginkan Donald dan Keane untuk menyelidiki kasus perampokan ini. Dan setelah Matt berkata seperti itu, dia mendatangi salah satu bawahannya yang memimpin bank ini. Dan Matt sangat kesal kepada pria ini, karena pria inilah yang memberi informasi ke media itu bahwa bank tidak kehilangan apapun. Kemudian di sini kita akhirnya mengetahui bahwa sebetulnya yang diambil oleh perampok itu adalah sesuatu yang mereka sebut formula. Dan Matt berkata kepada pria ini bahwa para klien atau nasabah menghubungi Matt karena khawatir, dan Matt mengungkapkan jika mereka tidak bisa memperbaikinya sekarang, maka hidup Matt dan pria ini akan terancam. We don't fix this now, we're all dead. Keesokannya, untuk menyelidiki kasus perampokan itu, Agent Keane dan Donald meminta Aram untuk mendapatkan video dari kamera CCTV yang tepat mengarah ke pintu masuk bank. Dan setelah mereka melihat videonya, ada sesuatu yang menarik, di mana para perampok itu terlihat masuk ke bank dengan 5 orang. Tapi saat perampok itu keluar dari bank, mereka terlihat berenam. Dan setelah Aram memperbesar videonya, salah satunya terlihat adalah seorang wanita. Yang akhirnya mereka pun berspekulasi bahwa sebenarnya itu bukanlah perampokan, melainkan penculikan. This wasn't a robbery, it was a kidnapping. Dan mereka pun akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah pegawai bank ini yang bernama Kaja Tomzak. Keane dan Donald pun pergi ke apartemen yang disediakan pihak bank untuk Kaja. Dan anehnya, apartemen itu memiliki banyak kamera pengawas, yang dimana kita bisa asumsikan Kaja selalu diawasi oleh pihak bank. Russell, yeah, we'll be right in. Dan tak lama kemudian, Agent Paul menghubungi Donald, di mana Paul ternyata baru saja menemukan mobil yang digunakan oleh perampok itu. Dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun karena para perampok sudah menutupi jejaknya. Tapi
ada sesuatu yang mereka temukan di kursi penumpang yang berwarna merah tapi bukan darah. Yang akhirnya untuk mengetahui itu Agent Keen menelpon Reddington yang sedang di jet pribadinya. Di mana di sini Reddington menyuruh Keen untuk memeriksanya apakah sesuatu itu bisa terbakar, dan ternyata sesuatu itu sangat mudah terbakar. Reddington yang mengetahui itu pun tertawa dan berkata bahwa itu adalah jelly donat, dan untuk itu Reddington menyuruh Keen untuk beristirahat saja karena dia akan tiba dalam 3 jam lagi. Now what? Now, nothing. Just get some rest. I'll be there in less than 3 hours. Kemudian kita melihat Matt Strickland dihubungi oleh kliennya, dan ternyata kliennya adalah Berlin. Di mana di sini Berlin terlihat sangat kesal karena akibat perampokan yang terjadi di bank itu, Berlin tidak bisa mendapatkan konfirmasi transfer dana yang dia sudah lakukan 36 jam yang lalu. Dan akibat itu, Berlin tidak bisa mendapatkan kargonya yang sekarang masih ditahan oleh pihak penjual. Karena dana yang ditransfer Berlin belum mendapatkan konfirmasi. Matt pun menjelaskan bahwa pihak bank akan menangani masalah itu. Tapi Berlin yang mendengar itu menyuruh Matt ini untuk pergi ke New York sekarang untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dan bertatap muka. I think he will come to New York. All right? Kemudian scene berpindah di mana Reddington akhirnya tiba di Polandia, dan dia pergi ke sebuah toko kue yang dimana jelly donat yang ditemukan Agent Keen tadi adalah bahan kue yang dijual di toko ini. Dan Reddington dia mengenal baik pemilik toko kue ini yang bernama Apollonia, dan ternyata selain menjual kue, Apollonia ini bisnis perdagangan senjata yang dimana dia mengira Reddington datang untuk membeli senjata. Tapi kemudian Reddington mengungkapkan kedatangannya dengan berkata bahwa perampokan bank itu dilakukan oleh pelanggan Apollonia ini, dan jika pelanggannya dalam pengawasan kepolisian, maka Reddington yakin bisnis Apollonia ini akan dalam pengawasan juga. Dan untuk itu Reddington berkata Tuhan tidak bisa membantu Apollonia ini, tapi Reddington dia bisa membantunya. God can't protect you, but I can. Yang akhirnya Apollonia pun memberikan lokasi pelanggannya yang melakukan perampokan bank itu. Tapi saat Agent Keen dan Donald berhasil menemukan perampok itu, ternyata para perampok sedang bersama Kaja, dan Kaja terlihat sangat tidak senang FBI menolongnya. Dimana di sini Kaja berkata bahwa dia sudah merasa aman sebelumnya sampai FBI menemukannya, karena ternyata Kaja memang sengaja menyewa perampok itu untuk melarikan diri dari bank itu. Safe now. I was safe before you got here. Di sisi Berlin, kita melihat dia bertemu dengan Matt Strickland, pimpinan bank itu, dan sekaligus bankir Berlin ini. Dimana di sini Berlin masih kesal karena sampai saat ini masalah pengiriman kargonya belum terselesaikan. Dan untuk itu Berlin ini meminta penjelasan dari Matt ini tentang perampokan itu, karena Berlin ini mengira asetnya yang ada di bank itu telah dirampok. Mendengar itu Matt pun menjawab dan meyakinkan Berlin bahwa untuk saat ini aset Berlin masih aman karena asetnya telah diamankan menggunakan yang mereka sebut formula. That your assets are protected by the formula. Berlin pun meminta Matt ini untuk menceritakan cara kerja formula itu, sementara Matt menjelaskan kepada Berlin tentang formula itu. Di sisi lain kita melihat Donald menginterogasi Kaja, dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa formula yang disebut Matt itu adalah sosok Kaja ini, karena Kaja memiliki penyakit yang disebut hyperthymesia atau daya ingat yang sangat luar biasa. Di mana Donald mengetesnya dengan sebuah tanggal 21 Desember di tahun 2010, dan Kaja langsung mengingatnya dengan cepat bahwa di tanggal dan tahun itu adalah hari Selasa, dan di tanggal itu 2 gempa bumi terjadi, satu di negara Jepang dan satunya di negara Iran. Agent Keen yang mendengar itu pun mencoba membrowsing tentang bencana itu, dan benar saja bencana itu memang terjadi seperti yang diungkapkan oleh Kaja.
Dan itulah alasan bank mempekerjakan Kaja, karena daya ingat yang luar biasa itu. Jadi, tidak ada jejak kertas yang bisa membuktikan bahwa para penjahat mencuci uang melalui bank Monarch Douglas itu. Itulah sebabnya juga pihak bank sangat menjaga ketat Kaja ini seperti tawanan. Karena di kepalanya terdapat bukti-bukti tentang para penjahat yang sudah menjadi klien bank itu. Yang tentu saja seperti nomor rekening semua penjahat sudah pasti ada di kepalanya. Anything interesting? Kemudian kita melihat Agent Paul memasuki ruangan Agent Keen. Dan di sini Keen melihat dari CCTV bahwa Paul membawa kepolisian setempat untuk membawa Kaja. Agent Keen yang mengetahui itu mencoba menelpon Cooper karena dia sudah mendapat izin untuk membawa Kaja ke Amerika Serikat. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Cooper already did. Perhaps he'd like to. Agent Paul memukul Agent Keen karena Paul tak ingin FBI membawa Kaja ke Amerika Serikat. Dan dalam pergelutan itu, sebuah tembakan mengenai kaca jendela ruang interogasi yang akhirnya membuat Donald mengejar Paul yang ingin mencoba melarikan diri. Tapi saat Paul mencoba melarikan diri dari Agent Keen dan Donald, inilah yang terjadi. Navabi menghentikan Paul yang mencoba melarikan diri itu. Dan ini adalah pertemuan pertama mereka di mana mereka ke depannya akan menjadi sahabat dan sebuah tim yang tangguh. Di sini Navabi pun mengenalkan dirinya bahwa dia adalah anggota Mossad dan menyuruh Keen dan Donald untuk pergi membawa Kaja karena Navabi yang akan menghalangi kepolisian yang ingin menangkap Kaja itu. Tapi ternyata saat Keen, Donald, dan Kaja menumpang di sebuah mobil yang dikendarai warga, kita melihat Kaja terluka di bagian perut akibat terkena pecahan kaca dari ledakan yang dibuat oleh kepolisian tadi. Tapi untungnya Donald bisa memberikan perawatan pertama. Tapi tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi melewati jalan yang dijaga oleh polisi yang sedang melakukan pencarian Kaja. Yang pada akhirnya, Agent Keen, Donald, dan Kaja keluar dari mobil itu dan mencuri mobil lain. Dimana di sini dalam pelariannya ini, Agent Keen menghubungi Cooper memberitahu tentang situasi yang dialaminya. Dimana Keen memberitahu bahwa Agent Paul mencoba berkhianat dan Agent Mossad Samar Navabi membantu mereka untuk melarikan diri. Dimana di sini, Cooper juga sangat terkejut kenapa Mossad bisa membantu Keen dan Donald. Tapi untuk saat ini, Cooper menyuruh Keen untuk membuang ponselnya dan menunggu telepon dari Cooper di sebuah telepon umum yang lokasinya diarahkan oleh Aram. Karena Cooper akan menghubunginya dalam 10 menit lagi. I'll call you there in 10. Got it. Who the hell is Samar Navabi? Tapi setelah 10 menit, bukan Cooper yang menghubungi Agent Keen melainkan Reddington. Karena ternyata Cooper meminta bantuan Reddington untuk mengeluarkan Donald, Keen, dan Kaja dari Polandia. Dan untuk itu, Reddington menyuruh Keen dan Donald untuk membawa Kaja ke sebuah rel kereta yang diberikan lokasinya oleh Reddington dan menunggu di salah satu gerbong kereta. Di mana Reddington mengungkapkan dia akan mengirimkan asetnya yaitu Dubitsky untuk menjemput dan mengeluarkan Keen dan Donald dan Kaja dari Polandia. Tapi tak lama setelah mereka tiba di gerbong kereta itu, dua orang bersenjata datang mengacungkan senjatanya ke arah Donald dan Keen. Dan ternyata bukan Dubitsky yang datang menjemput Keen dan Donald, melainkan Reddington sendiri. Dimana di sini demi kepentingan Reddington, dia membawa Kaja yang terluka itu tapi meninggalkan Keen dan Donald di gerbong kereta ini bersama dua anak buahnya. Di mana Reddington berkata dia akan membawa Kaja menggunakan pesawatnya dan akan segera merawat luka yang dialami Kaja, tapi tidak memperbolehkan Keen dan Donald untuk ikut pergi bersamanya karena Reddington sudah memesankan tiket pesawat untuk Keen dan Donald dan mereka akan diantarkan oleh anak buah Reddington ini. Donald dan Keen pun tak bisa melawan keputusan Reddington itu karena Keen dan Donald dalam todongan senjata anak buah Reddington. Dan di sini kita bisa asumsikan kenapa Reddington melakukan ini karena Reddington menginginkan sesuatu dari Kaja itu. What is it? It's my stomach. I'm so sick.
Kemudian di sisi Naomi yang dijaga oleh anak buah Berlin, dia mencoba melarikan diri dengan melukai anak buah Berlin ini. Dimana di sini Naomi mencoba mengalihkan Berlin dan anak buahnya yang mencarinya itu dengan memecahkan jendela dan bersembunyi di bawah ranjang. Tapi saat Naomi sudah merasa aman, dia mencoba keluar dari persembunyiannya. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Berlin ternyata mengetahui bahwa Naomi sedang bersembunyi. Dan setelah ini kita melihat Berlin ingin melakukan sesuatu terhadap Naomi itu. Tapi sebelum dia melakukannya, anak buahnya memberitahu bahwa Reddington telah menghubungi. Dan inilah perkataan Reddington untuk Berlin itu. Yellow. I think it's time we met. Reddington mengajak Berlin untuk bertemu. This has been a long time coming. Yang pada akhirnya pertemuan mereka pun dilakukan di tengah ramainya tempat wahana permainan. Di mana di sini Reddington bertanya kepada Berlin apa yang membuatnya melakukan semua ini. Di mana Berlin menjawab semuanya dilakukannya karena dendam terhadap Reddington. Tapi Reddington yang mendengar itu berkata bahwa dia dan Berlin memiliki musuh yang sama. Dan musuh yang dimaksud itu adalah yang menyebarkan berita bahwa Reddington yang sudah membunuh Putri Berlin. Dan dari perkataan Reddington ini, kita bisa simpulkan bahwa bukan Reddington lah yang sudah membunuh Putri Berlin. Tapi Berlin yang mendengar itu tak percaya begitu saja. Yang akhirnya Reddington berkata bahwa dia memiliki gadis itu, maksudnya Kaja. Dan akibat Kaja itu, Reddington memiliki kendali atas seluruh aset Berlin yang ada di Bank Monarch Douglas. Dan Reddington mengungkapkan dia sudah mentransfer setiap sen uang milik Berlin ke akun yang benar-benar tidak bisa dilacak. Dan itu mengakibatkan Berlin ini mengalami kebangkrutan. Tapi Reddington memberikan dua pilihan. Dan pilihan pertama adalah uang Berlin akan dikembalikan semua. Tapi Reddington meminta mantan istrinya itu dipulangkan. Dan mereka bisa melanjutkan peperangan lagi. Dan pilihan kedua, Berlin bisa membunuh mantan istrinya itu. Tapi uangnya akan disimpan Reddington selamanya. Yang pada akhirnya Berlin yang tak ingin kehilangan uangnya memilih pilihan pertama dan menyuruh Reddington untuk menyiapkan tempat melakukan pertukaran. Set up the meeting. Okay? Sementara di sisi Agent Keen dan kawan-kawan, Cooper terlihat sangat kesal karena Reddington mempermainkannya. Di mana dia menyerahkan kasus ternyata hanya untuk mendapatkan Kaja. Dan untuk itu mereka berencana menemukan Kaja. Yang pada akhirnya Agent Keen yang teringat Kaja dalam keadaan terluka saat dibawa Reddington teringat Rosa Heredia, ahli manikur yang pernah bersekolah kedokteran yang dikenalkan Reddington di scene awal tadi. Karena menurutnya Rosa Heredia lah yang merawat luka Kaja itu. Dan saat Agent Keen menemukan Rosa itu, Rosa awalnya tak mau memberitahu lokasi Kaja. Tapi setelah Agent Keen mengancam dia akan memanggil pasukannya, Rosa pun akhirnya memberikan lokasi Kaja. Dan setelah Keen berhasil menemukan Kaja, dia menghubungi Reddington. Dimana di sini Agent Keen berkata dia sudah mengetahui mengapa Reddington mengambil Kaja karena ingin mencuri uang Berlin. Dan Keen juga mengetahui bahwa Reddington akan mengembalikan uang itu untuk mendapatkan mantan istrinya kembali. Agent Keen yang mengetahui itu menasihati Reddington untuk tidak mengembalikan uangnya karena Agent Keen takut Berlin akan menggunakan uangnya untuk mendanai teror yang akan dilakukan Berlin yang bisa membuat ribuan orang kehilangan hidupnya karena perbuatan Berlin. Dan agar itu tidak terjadi, Agent Keen menyarankan Reddington untuk tidak melakukan pertukaran karena Keen sudah menemukan Kaja dan tidak akan membiarkan uang Berlin kembali. Di mana Keen berencana memblok transaksi yang akan dilakukan Reddington bersama Berlin dan itu bisa mengakibatkan pertumpahan darah di saat pertukaran mereka nanti. Reddington yang mendengar itu pun berkata bahwa dia akan tetap melakukan pertukaran untuk mendapatkan mantan istrinya kembali meskipun akan terjadi pertumpahan darah karena Agent Keen berencana memblok transaksi untuk mengembalikan uang Berlin itu.
The deal is moving forward. We can find another way. Wish me luck. Yang pada akhirnya pertukaran itu pun terjadi di suatu tempat, di mana di sini ternyata Agent Kin tidak jadi memblok transaksi itu. Yang akhirnya semua uang Berlin itu kembali ke rekening miliknya dan Naomi mantan istrinya itu berhasil diselamatkannya. Dan untuk saat ini, Reddington dan Berlin melakukan gencatan senjata. Tapi, peperangan mereka akan dilanjutkan kembali yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Kemudian scene berpindah di mana Kaja memberikan informasi semua yang diketahuinya tentang organisasi bank Monarch Douglas. Dan ternyata Agent Paul melakukan pencucian uang melalui bank itu. Dan yang membuat Cooper terkejut, Biro menggunakan Monarch untuk mendanai operasinya. Dan Cooper meminta penjelasan kepada atasannya yaitu Raven. Di mana Raven menjelaskan bahwa itu memang terjadi. Tapi untuk melindungi nama baik Biro, Raven meminta Cooper untuk membersihkan catatan keterlibatan peran Paul dalam hal itu. We're funded through Monarch. You will purge our records of his role in this matter. Keesokannya, kita melihat Cooper bertemu dengan Navabi, anggota Mossad. Di mana di sini, Navabi memberikan berkas kasus-kasus yang selama ini sudah Cooper selesaikan bersama timnya. Dan Cooper, dia sangat terkejut karena berkas yang dikumpulkan Navabi ini sangat-sangat detail. Cooper yang penasaran pun bertanya dari mana Navabi mendapatkannya. Di mana Navabi menjawab sebagian dia kumpulkan sendiri dan sebagiannya lagi dia tidak mau memberitahu siapa yang sudah memberikan berkas itu. Tapi saya bisa asumsikan Reddington lah yang sudah memberikan berkas itu. Dan kemudian Cooper bertanya apa yang diinginkan Navabi ini terhadapnya. Di mana Navabi ini menjawab hanya dengan tersenyum. Yang dimana saya asumsikan Navabi ingin bergabung dengan kesatuan Cooper. Dan setelah ini, scene berpindah di mana Agent Kin mendatangi Reddington. Dan di sini, Reddington berterima kasih karena sudah membuat pertukaran untuk mendapatkan Naomi dilalui tanpa pertumpahan darah. Dan yang menarik di sini, Reddington mengungkapkan bahwa dia bingung kenapa Kin bisa mengetahui bahwa Berlin memiliki uang di bank itu. Di mana Reddington sebelumnya berpikir bahwa Kajalah yang sudah memberitahu Agent Kin. Tapi setelah Reddington berpikir lama, dia menyadari bahwa bukan Kaja yang memberitahu Agent Kin itu, melainkan seseorang yang sudah memberi informasi itu kepada Agent Kin. Kemudian Reddington berkata, dia akan senang jika Kin mau memberitahu siapa yang sudah memberi informasi itu. Kin yang mendengar itu pun pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Dan untuk seseorang yang sudah memberi informasi itu kepada Agent Kin, biarkanlah kalian sendiri yang menyimpulkannya. How did it go? I'm in. Tak lama setelah Agent Kin pergi, Navabi menghubungi Reddington. Di mana di sini Navabi menyampaikan bahwa dia sudah masuk ke dalam tim dan Navabi sudah tidak sabar untuk bekerja sama dengan Reddington. I look forward to working with you. Dan itulah scene penutup kali ini, di mana kita mengetahui kesatuan Agent Kin mendapatkan anggota baru yaitu Samar Navabi. Dan kita akan melihat aksinya di episode selanjutnya.